Lebaran kedua, Ya, habis main ke salah satu rumah temennya papa yang udah kayak saudara sendiri ya. gitu. Pulang dari situ kita kecelakaan sekeluarga. Mamaku kakinya dua-duanya hancur gitu, maksudnya beremuk patah, literally patah, remuk hancur. Kaki aku patah, adik aku karena dia posisinya kepalanya di yang senderan tangan di tengah itu loh keadaan. Ya. Dia kakinya di jendela, jadi dia gelinding Oh, doang. Dia oh. gelinding lebam-lebam aja. Sampai akhirnya beberapa hari sebelum kita keluar dari rumah sakit, mamaku tuh bilang, Gina harus kuat ya, dan Gina gak boleh nangis gitu. Terus aku bilang, emang kenapa gitu? Iya, Gina udah gak punya papa. Oh, udah gak ada. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Hai tetangga-tetangga yang gue sayangin, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Di zaman seperti ini penting banget kita sehat. Well anyway, kalau kemarin kita didatengin sama runner up-nya Idol 2012. Kali ini giliran juaranya yang akan datang di tempat gue dan kita ajak ngobrol. Oh ya, by the way, kita dengerin banget feedback dari kalian. Jadi kita menggunakan mikrofon ini supaya kalian bisa lebih nyaman lagi dengerin podcast dan audionya bisa lebih clear aja. Yeah. So anyway, seperti biasa gue akan ngobrol tentang perjalanan hidup Regina dan terlebih lagi tentang spiritual journey-nya dia. Dan bagaimana Regina sendiri itu bisa bangkit dalam menghadapi masalah dalam hidupnya. Langsung aja kita sapa. It's such an honor to have you here, Mrs. Jayadi atau Regina Ivanova. Madam Jayadi. Gila. Madam Jayadi Bekasi. Jadi mana-mana. Thank you so much. Pertama lu ngundang gue ke nikahannya lo. Oh, thank you. And thank you, so congratulations again. Thank Dan you. sekarang ini kita ngambil episode ini adalah ini masih fresh banget ya. Fresh from the honeymoon, ya kan? Yes. So this is very exciting. Cuman sebelum kita ngobrol ke arah situ, karena man ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan gue soal your singleness, ketemu Lucky-nya gimana. Jadi gue pengen mulai dengan siapa sih sebenarnya Regina Ivanova gitu kan. I mean like kita semua tahu lu sebagai Indonesian Idol. Dan seorang penyanyi. Tapi sebelum itu yang kita tahu cuman lu adalah seseorang yang pernah ditolak selama 7 kali di Idol dan akhirnya lu gak nyerah dan langsung jadi juara 1 gitu kan. Tell me like, tell me about your childhood, awal-awal Regina Ivanova dilahirkan di dunia ini. Jadi 4 Desember 1985 aku lahir dari mamaku yang orang Ambon. Jadi mamaku ada keturunan Belanda, tapi Belanda Depok, pernah denger sih Belanda Depok gitu. Wow. Terus opaku tuh asli Ambon. Nah papaku orang Gorontalo asli. Jadi mama papanya papa asli Gorontalo. Wow. Dan aku anak pertama dari 2 bersaudara saat itu. Nah, long story short, tahun 95 papaku meninggal. Jadi kita tuh abis Lebaran kedua, habis main ke salah satu rumah temennya papa yang udah kayak saudara sendiri, gitu. Pulang dari situ kita kecelakaan sekeluarga, kecelakaan mobil dan ya papaku meninggal di tempat, gitu. Papaku meninggal. Yang nyetir siapa? Papa. My goodness. Mamaku kakinya dua-duanya hancur gitu, maksudnya beremuk patah, literally patah, remuk hancur. Kaki aku patah, adik aku karena dia posisinya kepalanya di yang senderan tangan di tengah itu loh keadaan. Dia kakinya di jendela, jadi dia gelinding doang. Dia gelinding lebam-lebam aja. Jadi itu aku dan mama 3 minggu di rumah sakit. Papaku tuh karena meninggal di tempat, seingat aku dia dibawa ke rumah sakit Cipto. Aku di rumah sakit UKI sama mama. Gitu. Nah terus aku gak tahu kalau ternyata papaku tuh udah gak ada. Sampai akhirnya beberapa hari sebelum kita keluar dari rumah sakit, mamaku tuh bilang,
Gina harus kuat ya, dan Gina gak boleh nangis gitu. Terus aku bilang, emang kenapa gitu? Iya, Gina udah gak punya papa udah gak ada. Wah itu aku bener-bener teriak kayak, gak mungkin gitu. Jadi dulu ya karena aku sedekat itu sama papaku. Dan bahkan aku gak ngeliat jenazah papaku. Kan kita di rumah sakit 3 minggu gitu kan, gak bisa kemana-mana gitu. Jadi kayak sesedih itu waktu itu gitu. Setelah papa meninggal, kita puji Tuhan baik banget. Kayak waktu papaku masih hidup dia kerja di salah satu perusahaan asing. Dan dia accountant gitu kan di perusahaan itu. Dan selama 10 tahun hidup aku dan keluargaku tuh disupport sama kantornya papaku. Wow. Yes. 10 tahun? 10 years. 95 sampai 2005. Jadi tuh benar-benar semua dihitung sampai adik aku lulus SMA. Ya God's provide banget gitu. Terus singkat cerita tahun 2000 awal aku lupa pastinya 2000 berapa mamaku nikah lagi. Nikah lagi. Dan akhirnya aku punya adik tiri satu tahun 2002 adikku yang paling kecil lahir. Lu sendiri kayak gak apa-apa kalau misalnya nyokap lu nikah lagi saat awalnya itu? Awalnya enggak sama sekali gitu. Karena kayak aku ngerasa ya posisi papaku tuh buat aku gak tergantikan. Iya gitu kayak gak bisa gitu. Kayak dulu namanya anak kecil gak punya kepikiran gimana-gimana ya. Secara kalau sekarang mungkin gue ngerti. Iyalah mak gue juga perlu seseorang mungkin buat cerita setiap malam. Buat ngomongin apa nih mau apa gitu kan. Tapi ya dia orang yang baik juga gitu, papa tiriku orang yang baik juga gitu. Dan akhirnya tahun 2010 si papa tiriku juga meninggal gitu. Jadi meninggal di rumah. Jadi dia baru balik dari luar kota, itu aku bukain pintu paginya. Karena dulu kamar kita tuh kayak bener-bener cuma sebelahan, cuman kebatas sama AC yang dibagi 2 gitu loh, bisa buat kamar sebelah dan kamar sebelahnya lagi. Aku denger si papa tiriku nih ngorok gitu. Tapi ini tuh kayak beda gitu, ngorok kenceng banget gitu. Aku pikir, oh dia capek banget kali. Gitu maksudnya karena jalur darat kan ke Jogja terus balik lagi gitu. Terus pas gak lama dari itu, mamaku teriak-teriak, Gina, Afi gitu. Afi ada aku yang tengah. Aku parno dong, kenapa nih mak gue pagi-pagi teriak-teriak gitu kan. Begitu keluar, ya aku ngelihat di tempat tidurnya mamaku tuh si papa tiriku udah kayak pipis di celana gitu dan kakinya udah pucet gitu kan, udah kayak bener-bener pucet, udah merem, udah ditepok-tepok, udah gak bangun gitu. Bawa ke rumah sakit, ya udah gak ada di rumah sebenarnya. Actually gue pengen nanya deh, kayak ketika bokap lu yang kedua meninggal, nyokap lu sendiri tuh gimana ngadepin hal tersebut? 2 laki-laki di dalam hidupnya yang telah memberikan dia anak juga gitu ya, meninggal. Dan ini yang kedua kalinya gitu. Like has she ever thought of it? Dia pernah curhat ke lu tentang itu. Dan lu sendiri gimana kehilangan 2 orang ayah gitu basically kan. 1 ayah kandung, 1 lagi ayah tiri. How do you handle it? Karena gue yakin banget yang lagi nonton sekarang ini mungkin ada yang baru aja mengalami kehilangan orang terdekatnya juga gitu di zaman pandemi ini. Jujur gak ada sih Kodan yang kayak dia ngomongin gimana. Tapi I know pasti dia sangat sedih. Karena dia seterpukul semurung itu. Ya the best thing yang aku bisa lakuin ya cuman berusaha untuk tetap bisa hibur dia gitu. Sebenarnya sih dulu aku tuh hubungan sama mama juga gak sebagus itu gitu. Jadi kayak ya kita kayak teman, benar kita kayak teman. Dulu sebelum ayah meninggal atau setelah ayah meninggal? Dulu pertama? Sebelum aku repent. Oke. Gitu. Jadi sebelum kamu tobat. Sebelum aku tobat, ya. Jadi bener-bener kayak ngomong tuh seadanya aja sama mamaku. Jadi kayak untuk kita bisa ngomong tentang feelings itu agak aneh kalau di keluarga aku. Tapi ya aku bersyukur gitu. Maksudnya mungkin dari mamaku itulah aku juga mendapatkan karakter fighter, independen, itu mungkin ada di aku karena aku melihat dia gitu. Gimana dia tuh benar-benar terus berusaha bisa, ya udah move on, ini udah terjadi, ya gue harus move on, gue harus tetap jalanin hidup gue harus bikin strategi gimana caranya anak-anakku bisa tetap hidup, gue bisa tetap hidup, tetap bisa survive lah istilahnya kayak gitu sampai hari ini gitu. Yeah. How did it impact you mentally juga? Ya pasti terutama ke cowok. Ya. Oke. Ke cowok itu membuat aku jadi clingy banget. Jadi yang kayak takut kehilangan. Takut kehilangan banget gitu. Kayak I would do anything buat pasanganku for you to stay with me.
Maksudnya kayak jangan pergi dari gue, jangan maksudnya tinggalin gue, kayak gitu. Jadi karena ya aku nggak punya daddy figure. Karena pasti ada abandonment issue ya, maksudnya jadi kayak ada ketakutan yang sangat besar banget untuk akhirnya ditinggalkan lagi gitu oleh laki-laki gitu ya. Betul, oleh laki-laki. Jadi maksudnya kalau zaman dulu lo pacaran itu efek banget dong ya. Berarti lo kayak benar-benar clingy banget sama cowok supaya lo akan ngelakuin apa aja supaya dia gak akan ninggalin lo gitu. Betul. Sampai akhirnya juga jadi orang yang bodoh gitu. Maksudnya dalam artian diselingkuhin berkali-kali, ya tetap aku maafin. Wow. Dan ya I still go with the relationship gitu. Dan tapi ya aku baru tahu juga sekarang gitu, karena ya no wonder, karena gue nggak punya sosok laki-laki yang dulu gue sangat idolakan. Bokap gue hilang begitu aja. Sama bokap tiri aku juga aku nggak terlalu deket yang gimana, tapi I know he's a good man gitu. Tapi ya juga hilang gitu kan. Jadi kayak nggak bisa gitu kalau sama pasangan aku, kayak nggak yang ya gue kekepin gitu, bener-bener kayak jangan tinggalin gue gitu. Pastilah, maksudnya gue yakin juga itu ada sedikit insecure juga, dan gue juga yakin banget bukan cuma lo aja, banyak kita semua pun juga pernah ngerasain insecurity tersebut, dan gue sendiri juga pernah gitu kayak wah gue nggak mau diputusin sama cewek, dan akhirnya gue ngelakuin apa aja supaya si cewek itu tetap sama gue dan lain-lain. I think it's a normal, apalagi zaman-zaman teenager years gitu ya. Tapi tadi lo sempat ngomong sebelum lo bertobat, maksudnya sebelum Tuhan menemukan lo dan sebelum lo sendiri juga menemukan Tuhan. Can you tell me that story? Kayak ketika sampai akhirnya lo mempunyai pertobatan tersebut gitu. Ya jadi kayak aku mention gitu earlier bahwa ya hubungan aku sama mamaku gak baik gitu. Karena memang bahasa kasihnya kali ya gitu ya. Maksudnya bahasa kasihnya mamaku yang dulu aku gak ngerti istilahnya kayak gitu. Dan mungkin mamaku juga gak ngerti bahasa kasih aku kayak gitu kan. Jadi akhirnya seiring berjalannya waktu, pas aku belajar firman baru aku tahu gitu bahwa itu namanya kepahitan gitu. Baru aku tahu bahwa itu namanya ya lo gak bener di mata Tuhan gitu. Kalau lo sama nyokap lo aja lo gak bisa bener-bener love dia gitu, lo gak bisa bener-bener menghormati dia the way she should be respected istilah kayak gitu. Jadi kayak gak bisa gitu di mata Tuhan ya. Kan Tuhan bilang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu istilah gitu kan. Jadi tetap pride ngomong lebih kenceng gitu ya kan, dia yang dulu lebih banyak mukulin lo dan nyakiti gue gitu. Terus kayak ya harusnya dia yang minta maaf sama gue, kenapa harus gue yang minta maaf sama dia? Wow, that's good. And then? Right? Dan kalau Tuhan bilang kan ya saling mendahului kan dalam memberi hormat, istilahnya kayak gitu. Mau gimana pun ya itu nyokap gue, dan ya gue sebagai anak ya harusnya submit, tunduk, hormat sama orang tua gue. Gue masih penasaran karena menurut gue that experience alone itu mungkin nggak cukup lah untuk membuat lo jadi mempunyai hati yang lapang. Bukannya apa? Ini gue juga pengen ngomong juga gitu ya. Mungkin ke kalian juga gitu yang mempunyai masalah sama orang tua atau mungkin masih ngerasa ada kepahitan dan kesakitan hati sama orang tua gitu, dan kalian mempunyai ekspektasi tertentu bahwa suatu saat, suatu hari nanti itu akan ada waktunya yang lu fantasiin banget ketika orang tua lu bersujud bilang maafkan papa dan mama atau siapapun ya, orang yang telah menyakiti lu juga gitu, maafkan. Wah gila, gue apa yang gue pikir, dan lu akan menjadi orang yang kayak it's okay. Hari itu gak akan pernah datang. Just wanna make sure of that. Dan lo harus berdamai dengan diri lo sendiri. Sekarang ini lo setiap malam lo pikirin di dalam tidur, lo bilang gila tuh orang gak tahu diri banget ya. Dia benar-benar kayak berani banget sampai hari ini dia gak minta maaf. Padahal dia tahu dia salah. Right. Dan lo expect kalau misalnya dia suatu saat akan datang ke lo dan maaf gila beneran gue nyesel banget. Gue pernah ngelakuin ini sama lo. Sorry banget. That will never happen. Betul. So cuman ada dua hal yang bisa lo lakuin. Pertama, lo akan terus mempunyai kesakitan hati tersebut. Betul. Lo terus akan benar-benar kayak setiap malam gak bisa tidur mikirin, gila gue berdoa sama Tuhan supaya tuh orang sial deh suatu saat. Like sampai akhirnya dia bisa minta maaf sama gue. Tuhan sadarin dong dia supaya dia gini nih.
Oke, itu satu. Tapi lu akan terus sakit hati. Yeah. Dan yang kedua, let go. Right. Let go. Udah. Yang udah terjadi. Lu benar-benar melepaskan maaf itu. Dan akhirnya lu mulai memaafkan si orang tersebut. Right. Karena ya udah. Dia gak akan pernah minta maaf sama lu. Kenapa gak lu yang maafin dia di hati lu? Right. Soalnya memaafkan itu bukan buat dia kok. Memaafkan Betul. buat diri lu. Exactly. Kayak gitu. And I think this is like a good that's a good story to tell juga gitu maksud gue, ketika lu yang tadinya benar-benar gak bisa maafin nyokap lu tapi akhirnya lu malah berpegang sama firman-nya Tuhan gitu kan, dimana dibilang kayak hormatilah gitu. Dan yang kedua tadi apa ya? Saling mendahului, memberi hormat. Memberi hormat, which is amazing. Tapi ada gak sih momen your turning point? Turning point-nya banyak sih sebenarnya Kodan gitu. Of course, little things cuman Little akhirnya things tapi banyak. gak ada satu yang benar-benar kayak milestone yang kayak Yang big banget gitu ya, turning point. Ya mungkin dulu lah, maksudnya dalam berhubungan ya sama pacar Oke. gitu. Ya waktu itu ya pacarannya yang gak murni gitu, dalam artian ya kenakalan remaja lah Oke, gitu ya. let's just Dan, leave it at that. ya, Gue gak tau gitu penonton kan. kita ini 18 tahun ke atas atau belum. Jadi ya kenakalan remaja. Iya, Ya. nakal deh kamu. Ke bioskop gak ngomong-ngomong sama orang tua. Nakal banget. Nakal. Jadi ya zaman Beli dulu. popcorn, abis itu ada orang di depan. Nakal banget. Ya ampun, nakal banget. Daniel Mananta. Kenakalan seperti itu ya Iya, guys. kenakalan yang seperti itu adik-adik. Dan akhirnya ada satu kejadian gitu ya, maksudnya dalam hidup aku. Ini setelah aku menang Idol lah. Setelah aku menang Idol. Dan membuat aku tuh merasa kayak kayaknya aku nih gak usah lah. Maksudnya pacaran sampai gak murni. Oke, bentar, lu kecepatan. Jadi Oke. itu kan lu udah ngomongin menang Idol nih. Kita ngomongin balik dulu. Pertama kali lu masuk ke Indonesian Idol. Oke. Ya, Iya. ceritanya di situ dulu ya. Oke. Lu 6 kali nyobain Indonesian Idol. Pernah ketemu juri di season 2 kalau gak salah. Dan habis itu lo langsung jadi pemenang di season yang ke-7 kalinya lo nyobain gitu kan. Can we talk about that? Dari mula banget gitu. Aku anak paling tua gitu kan. Terus aku gak punya skill khusus selain nyanyi gitu ya. I never went to college. Terus ya dengan keadaan ekonomi keluarga yang sangat terbatas gitu kan, kayaknya egois banget gitu kalau kayak gue harus kuliah, gimana ceritanya, nggak mungkin banget kan gitu. Jadi aku pikir ya sejak SMA itu makanya aku langsung nyanyi di kafe. Jadi aku pikir ya kalau aku maksudnya aku punya uang sendiri, at least gue gak nyusahin orang tua gue gitu. Jadi ada 2 adik gue yang masih sangat perlu disupport lah. Wow. Jadi ya nyanyi di kafe, dan 2010 itu aku mikir kayak gue mesti buat apa ya. Dan akhirnya ya puji Tuhan kasih hikmat yang menurut aku juga spektakuler lah saat itu. Jadi kita punya warung nasi kecil-kecilan di rumah. Oke. Itu lumayan sangat menghidupi aku dan keluargaku. Terus kita jualan pulsa kayak gitu, dan ya membantulah, maksudnya adik-adik bisa sekolah, ada aku yang tengah bisa kuliah gitu kan. Terus ya sampai akhirnya ya 2011 ya aku ditelepon sama temen aku yang kebetulan saat itu lagi internship di Fremantle. Tanyain, lu mau ikutan gak audisi Idol nih 2011 kan. Enggak, gue udah tau gue gak bakal masuk. Itu udah 6 kali gagal. 6 kali gagal. 6 kali gagal. Dan udah 6 kali gagal, dan itu itu adalah saat terakhir juga ya, karena setelah itu umur lu udah ketuaan juga betul. kan. 2012 tuh udah kayak udah Udah bisa cut sama off-nya. sekali, betul. Nah terus untungnya si temen aku gak nyerah. Akhir tahun 2011 dia nawarin lagi. Lo mau ikutan lagi kan nih Gin? Ini ada lagi nih special hunt gitu kan. Dan kayak gitu kan. Gue udah tahu gue gak bakal masuk. Paling gue mentok-mentok cuma sampai video booth kelar. Udah gak akan masuk lagi gue. Udah Sama kayak dulu lah kayak sama gitu ya. kayak dulu, kayak udah gitu. Udah akhirnya 24 Januari 2012. Gue inget banget. Nah terus aku lagi di kantor. Jadi ceritanya waktu itu aku lagi gak nyanyi di kafe. Karena gak ada yang nawarin kerjaan lah istilahnya kayak gitu. Dalam artian ya karena gendut. Oh wow. Oke. Seperti biasa, pokoknya I've been bullied banget lah. Di kantor jam 3 sore. Kerja apaan kantoran?
marketing. Oke. Jadi telemarketer tepatnya. Oh, gitu. itu yang apa sih yang kayak, halo selamat kamu baru aja mendapatkan hadiah dari kami. Free Mending trial. kayak gitu. Apa? Free trial. Saya Regina dari PT ini, saya mau nawarin ini nih, ini, you know. Mungkin kayaknya gue pernah nutup telepon berarti. Tapi gue gak pernah liat teman Daniel Mananta kok. Terus anyway, akhirnya temen aku telepon lagi. Bilang, Gin, gue mau nawarin lo lagi nih. Gila ya lo juara sih lo nawarin gue gak bosen-bosen gitu kan. Terus ini terakhir nih, take it or leave it. Lo mau ikut gak? Special hunt-nya Idol gitu. Ya kalau misalnya emang lo gak mau ya gak apa-apa juga. Karena lusa ada big audition. Kayak biasa deh tuh lo bisa ngantri dengan orang-orang pada umumnya gitu kan. Lautan manusia itu. Gitu. Mulai tergoda iman gue. Gitu kan. Terus kayak, oh gitu ya. Gue coba tanya tante gue dulu deh. Gitu kan. Karena kebetulan aku kerja di tempatnya tante aku. Gitu. Jadi aku kayak coba izin dulu gitu. Acih, ini temen Nina ada yang ini nih ngajakin audisi Idol sekali lagi gitu. Boleh gak Nina izin mau ke RCTI gitu kan. Terus ya udah sana. Karena dia tahu udah berkali-kali ponakannya ikutan Idol gitu. Dan ditolak terus. Terus akhirnya ya udah jalan lah aku ke Studio 4 RCTI. Terus pakai celana bahan, baju kantor, blazer, literally nggak ada preparation yang gimana buat audisi sama sekali gitu. Begitu nyampe, halo mas saya Regina gitu. Oh iya isi aja ini dulu absen apa gitu. Lagi duduk, datanglah Irfanat, ya kan? Irfanat ini by the way dia adalah salah satu personil dari MA yang ini kan namanya Cinta. Terus pas aku lagi duduk di Studio 4 depan RCTI, Studio 4 itu, dia ngeliat aku kan, ngapain lagi lo di sini? Bilang gitu. Terus aku bilang, ya kak kali aja tahun ini gitu. Yaudah siapin lagu Indonesia. Karena dia tahu. Lu pasti bakal nyanyi lagu Inggris. Dan Grande gitu, lagu Dreamgirls misalnya, dan Beyonce. Dan kelemahanku adalah lagu Indonesia. Gitu, jadi kayak dia tahu aku sama si band aku itu tuh memang spesialisnya tuh nyanyi lagu-lagu barat. Gitu. Yang soulful, black. Bener black gitu. Nah udah kan langsung, mati gue nyanyi lagu apa? Udah bener-bener kayak, aduh lagu Indonesia di otak aku saat itu cuman ingatkah akan dirimu ya berharap tak berpisah. Terus andaikan kau datangnya Mama Ute sama Cintakunya Mas Krisya. Udah kan masuklah ruang audisi ya kan. Ayo nyanyi lagu Indonesia kayak Irfanat gitu kan. Terus yaudah aku nyanyi berharap tak berpisah. Segitu doang. Katanya sama band terkeren gitu kan maksudnya di Jakarta. Iya kak. Nyanyi lagu apa lagi ya gitu. Terus akhirnya aku nyanyi lah andaikan kau datang itu. Udah kan. Ya udah, ada lagi nggak lagu Indonesianya yang ngebeat gitu kan? Aku nyanyi lagi Cintaku itu, gitu kan? Terus, oke, ya udah, bye, thank you, gitu kan? Lu kayak nggak dikasih kesempatan untuk nyanyi Your Actual Strength, yaitu lagu Inggris dan soulful dan blacknya itu kan? Nggak sama sekali gitu. Terus udah kan, akhirnya ya keluarlah dari ruang audisi itu dan bilang lagi nanti dihubungin ya kalau misalnya memang lolos. Just like the other previous 6 years. Right? Iya. Dan times, kayak, oke mas siap gitu kan. 1 minggu kemudian lagi di kosan, teman-teman aku yang seantrian tuh kayak udah ada yang ditelepon gitu kan, lulus nih ke judging juri artis gitu kan. Terus mulai ngarep kan, ya kali ya gue gak ditelepon lagi gitu maksudnya kayak ya Allah ya udahlah. Gak taunya jam 9 malam aku lagi di kosan, ada telepon lah dari nomor yang aku gak kenal gitu kan. Halo selamat malam Regina, saya Dani dari Fremantle. Congrats ya, kamu lolos ke audisi berikutnya. Kamu bisa ketemu sama juri artis. Serius Mbak, puji Tuhan. Langsung nangis-nangis di kosan kan. Wow. Karena kayak dari 7 season yang aku ikut, pertama kali ketemu juri artis itu di seasonnya Abang Judika. Ketemu sama Mami Titi, Mas Yofi, sama Mas Indra Lesmana. Tapi aku inget bahwa gak dapat golden ticket. Nggak dapat golden ticket karena aku salah pilih lagu, istilahnya kayak gitu. Kita langsung ketemulah dengan juri utama. Itu juri utama adalah Agnes, Dani, sama Anang. Anang, betul, Triple A. Terus di antrian kita ngobrol tentang Adele. Dan gue sendiri juga pengen bilang saat itu Adele itu lagi gede-gedenya banget, big banget. Dan kita semua itu kayak ada comparison sih, ya gak sih? Lu Adele-nya Indonesia. Iya, itu Tuhan banget lah. The timing was perfect. Yep, exactly. Dan akhirnya masuklah ke ruangan audisi kan. Kayak aku nyanyi lah sih andaikan kau datang kan.
andaikan kau datang, aku nyanyi, terus ya jadi biasa aja gitu kan. I thank God for Agnes Mo yang tiba-tiba ngomong, kamu kalau penyanyi luar suka siapa? Adele. Ya. Iya kan, langsung gue bilang Adele gitu kan. Ya dan I sang itu si One and Only gitu kan. Dan dia puji Tuhan gitu kan, akhirnya ya masuk. That was powerful. Masuk dan seterusnya lah. Ya, sampai hari ini. So thank God for Agnes Mo. Yes. Thank you Agnes. Thank God for Agnes Mo. Dan setelah Indonesian Idol, tadi kan lu sempat bilang kayak, wow ternyata lu mempunyai hubungan intim dengan Tuhan justru setelah lu menang Indonesian Idol. Yeah. What happened? Jadi mungkin aku ngerasa di masa-masa yang sebelumnya, sisi sebelumnya, aku tuh gak terlalu sebegitunya sama Tuhan. Aku kira aku tuh spiritual. Ya. Tapi turns out aku coba jadi orang yang religius. Kalau di Alkitab tuh kayak orang Farisi. Apa bedanya antara religius sama spiritual? Spiritual to me adalah when you know the word of God. Dan kau juga lakukan itu di kehidupan kamu sehari-hari. Gitu. Jadi bukan cuman. Religius apaan? Religious mereka juga ngelakuin hal-hal tertentu setiap hari. You know like ritual-ritual tertentu. Ya, only rituals. Gitu. Tapi apakah benar-benar hati kamu ada di situ? I don't know. Mungkin kalau di Bible gitu ya, di orang Farisi kan kayak semua tentang the rules. Gitu kayak. Mereka cuma ngelaksanain aturan-aturannya. Kayak lo harus ibadah, lo harus berdoa, lo harus puasa, lo harus ini, lo harus itu. Mereka lakukan. Kalau misalnya orang religius, mereka ngelakuin ritual-ritual karena kewajiban. Dan karena aturan, dan karena mungkin kalau misalnya mereka nggak ngelakuin kewajiban tersebut, mereka dihukum. Tapi kalau spiritual, mereka ngelakuin ritual itu karena mereka bersyukur banget, dan mereka menjadikan itu sebagai lifestyle mereka. Jadi dari hati yang penuh cinta kali ya, gitu ya. Karena memang you just want to worship God dalam hidup lu. Dalam setiap laku lo, dalam setiap apapun. Gitu. Jadi kayak benar-benar mau benar-benar mau kasih yang terbaik. Gitu, benar-benar mau lakukan semuanya dengan hati yang pure, bukan karena gue tiap hari lakuin ini. Wow. Lu pernah nggak mikir lu menang Indonesian Idol itu adalah hadiah dari Tuhan dan lu kayak bikin kaul lah kayak gitu. Kalau misalnya gue sampai menang Indonesian Idol, Tuhan, gue janji gue gak akan nakal lagi ketika gue pacaran. Jadi akhirnya seperti itu, agak-agak transaksional dong. Enggak sih, sebenarnya gini. Kalau pas Indonesian Idol, aku sejujurnya kayak itu nazar sih. Nazar aku adalah sama Tuhan. Kalau gak salah Daniel sempat nanyain aku juga sih actually di top 5. Gitu. Apa sih Gin nazar lu kalau lu menang Indonesian Idol? Aku bilang waktu itu adalah nazarku adalah kalau aku menang Indonesian Idol, aku pengen bisa ajak keluarga aku ke Holy Land. Aku bilang gitu. Tapi aku memang gak ada rasa yang kayak Tuhan kalau gue menang Idol, gue gak akan ini deh. Enggak sih, gak ada sama sekali. Simply kayak aku lebih jadi Gina yang melibatkan Tuhan dalam keseharian hidup aku. Gitu. Jadi setiap pagi aku bangun, aku pasti berdoa, aku saat teduh. Which aku gak pernah lakuin itu dulu. Ini gitu. Pas di Indonesian Idol? Ini pas di Indonesian Idol. Gitu. Selama karantina. Gitu. Tapi gue ngerasa lu ngelakuin itu karena lu pengen menang. Jadi gue gak pengen munafik juga gitu di sini gitu ya. Maksudnya gue pengen tahu, ketika lu lagi di top 5 atau di top 7 whatever, lu mulai ngelakuin ritual-ritual tersebut karena lu pengen menang Indonesian Idol atau emang karena tiba-tiba sesuatu hal yang lain gitu? Sebenarnya enggak sama sekali. Dari tahun 2012 awal itu gitu ya. Aku tuh memang udah mulai membangun lagi nih hubungan sama Tuhan gitu. Gimana tapi caranya? Memang dengan of course rajin ke gereja tapi aku dulu kayak baca Alkitab tuh enggak yang gimana gitu Kodan. Baru bener-bener baca Alkitab waktu aku ngerasa kayak aku bisa masuk di Idol itu by the grace of God. Gitu kayak ketemu juri artis sampai akhirnya aku eliminasi 1, 2, 3 deh yang karantina seminggu pertama gitu ya. Aku kayak ngerasa gila Tuhan. Gue bisa ada di sini tuh buat aku nih kayak udah blessing banget gitu loh. Dan aku pikir I wanna do this with God gitu.
Mungkin waktu itu aku nggak pernah sama sekali melibatkan Tuhan. Aku kayak hanya merasa kayak gue bisa nyanyi, suara gue bagus, jadi ya gue bisa masuk Indonesian Idol. Wow. Gitu. But now I know gitu. Kayak kalau aku ngelihat semuanya lagi ke belakang, ini bukan tentang Gina yang bisa nyanyi, ini bukan tentang Gina yang udah nyobain Idol 7 kali, ini bukan tentang juri kesian atau orang Fremantle atau RCTI kesian sama gue, enggak. Tapi ini semua karena Tuhan. Gitu. Jadi benar-benar dari saat itulah aku ngerasa kayak aku mau jalanin ini sama Tuhan. Setiap hari gitu. Bahkan audisi ya Tuhan hari ini gue mau audisi. Aku benar-benar ngomong, ya sertai aku semuanya, tolong jaga aku ya, bantu aku untuk aku bisa kasih penampilan aku yang terbaik. Wow. Jadi that's my prayer always. Wow, that's powerful. Jadi sebelum itu lo nyobain Indonesian Idol 7 kali, 6 kalinya itu sama sekali gak melibatkan Tuhan. Lu pede dengan suara lu sendiri, dengan talenta lo, dengan kehebatan lo lah ya gitu ya. Tapi yang ke-7 kalinya baru lu bilang kayak yaudah deh Tuhan, gue akan melibatkan lo. Dan ya, aku rasa itu kayak bener-bener ya Tuhan bentuk aku juga gitu loh. Maksudnya kayak Tuhan bener-bener ya ini. Ya lu bener mau gitu. dengerin gue gak nih? Gitu kan? Kayak gitu. Kadang-kadang kan ketika kita benar-benar mau ikutin caranya Tuhan, kadang-kadang malah banyak yang gak enak yang datang ke kita kan. Gitu dalam bukan gak enak datang ke kita, maksudnya kayak mulai kita harus diuji lah gitu istilahnya. Kita mulai lose control. Betul. Kayak no sebenarnya gue bisa ini nih. Nah katanya mau ngikutin cara gue, tapi gue sebenarnya jago di sini. Gitu mau cara gue. Bener. Gitu kan? Humans. Iya kan? Iya, exactly. Karena kita tahu dengan pengalaman kita sebelumnya, kita paling jago di sini gitu kan? Benar. Oke. Kayak gitu. Jadi itu benar-benar setiap hari aku pasti 1-2 pagi sebelum mulai apa tiba-tiba oke, callingan pagi nih kita akan syuting mulai jam 7 gitu. Gini. Semuanya pasti aku akan start my day with God. Oke. Always sampai hari ini. Gitu. Wow. Dan aku merasa memang itu satu hal yang akhirnya benar-benar merubahkan aku banget juga sih Kodan. Gitu. Benar-benar di Indonesia Idol 2012, I really got nothing to lose. Dimanapun Tuhan kasih aku stop, ya itu yang terbaik yang udah Tuhan kasih buat aku. Gitu, itu yang memang udah Tuhan desain. Gitu, karena dulu aku gak pengen jadi juara Kodan. Di 2012 aku cuma mikir kayak, ya puji Tuhan lah, gue udah masuk TV, at least gue di kafe lumayan lah di ini nama orang. Gitu maksudnya, gue udah masuk TV, harga gue di kafe lumayan lah. Jadi aku tuh bener-bener cuman ke situ, segitu doang. Wow. Gak nyampe kayak gue harus menang, gue harus ini, gak sama sekali. Wow. Bener-bener udah beda mindset kali ya sama Gina yang di the past 6 seasons gitu loh. Bener-bener gak ada rasa harus menang nih, gak bisa nih, ini kesempatan yang bagus. Gak ambisius gitu, udah gak ada lagi sama sekali. Oke. Menang Indonesian Idol dan akhirnya lo membuat sebuah nazar tadi itu ya, dan lo mempunyai relationship yang dekat sama Tuhan gitu. Can you tell me about that? Ya, jadi kelar Idol 2012 itu benar-benar aku merasa waktunya Tuhan buat aku karena ya you remember di season aku itu adalah pertama kalinya season kayak dua-duanya cewek grand finalist gitu ya, kayak how God make it memorable lah istilahnya buat banyak orang gitu. Terus aku gak pernah ada di bottom 3 gitu. Ya. Terus itu gue inget sih, gila sih. Maksudnya dari semua juara Indonesia Idol sebelumnya aku gak pernah ada di bottom 3 gitu di season aku gitu ya. Terus yang berikutnya adalah juara nyanyi gak ada tuh yang gendut cewek. Gitu loh Kodan. Karena itu lagi waktunya Adele banget sih kayaknya. Exactly. Yeah. Dan Tuhan bikin itu, maksudnya Adele sebegitu besarnya tahun 2011 dan tada tiba-tiba ya Indonesia mengadelkan aku. Gitu kayak itu kalau bukan Tuhan siapa lagi. Yang paling gongnya adalah waktu itu tanggal 7/7/7 itu sih Kodan. Kayak kita waktu acara Result and Reunion itu tanggal 7 bulan 7 dan aku Idol season 7. Oh wow. It's my 7th audition on Idol. Oh my goodness. Jadi kayak itu kayak 7. Dan sejak itu aku benar-benar coba bisa bilang God you're amazing. Aduh pengen nangis deh ngomong. Ada tisu. You are good. Yeah. Dan semua mimpi-mimpi aku Tuhan jawab. Wow. Setelah itu benar-benar semua mimpi aku. Salah satu mimpi yang paling dijawab duluan ya aku duet sama David kok. Oh yeah. Ya kayak he's the only American Idol yang aku tonton dari audisi sampai dia menang. And turns out kita berdua representatif season 7.
di negara kita masing-masing. Ya, Gila nggak? ya. Gila tuh bener-bener, aduh itu gila deh. Itu yang pertama. Dan begitu banyak lainnya gitu, kayak aku pengen banget punya mobil Yaris tahun 2010. Terima kasih Yaris karena Terima telah kasih Yaris ya. memberikan Regina dan Regina, mobil Yaris. sponsor untuk acara ini juga. Sponsor untuk amin. Ya, anyway. Kan akhirnya pemenang Indonesian Idol mobilnya Yaris. Betul. Kan? Hadiahnya Yaris. Gitu. Aku gak harus bayar ratusan juta. Istilahnya kayak gitu Yeah. loh. To get that car gitu. Wow. Terus apa lagi? Aku pengen banget bisa ke London. Karena kerja sama SSR waktu itu, kita trip gratis. London, Manchester, Liverpool. For free. Aku pengen banget kalau nyanyi sama David Foster. Gitu. Cuma nonton di cafe. Gila nih Syaris Pengpengko keren banget nyanyi diringi David Foster. And then Michael and Angela nikah 15 Desember 2012. Yes. Aku nyanyi I was there. satu-satunya Ya. anak meletek kemarin sore nyanyi sama Ruben David Foster. Studdard, Nicole Ya. Scherzinger, David Cook, Ya. David Foster. Ya. Ya. Gitu, jadi kayak benar-benar itu kalau bukan Tuhan aku gak tahu itu siapa lagi. Ya. Dan tentunya nazarku bisa ajak orang tua aku ke Holy Land. Wow. Aku pergi ke Holy Land 2013 sama my mom and my brothers. Semuanya kita pergi. Dan masih banyak lagi. Tuhan aku pengen banget bisa pelayanan. Tuhan aku pengen banget bisa ke Amerika. Aku ke Amerika pertama kali for free. Dibayar. Ke Amerika ngiter. Istilahnya kayak gitu. Wow. Tuhan aku pengen banget bisa ke Australia. Tuhan aku ke Perth nyanyi. Dibayar. Gitu. Jadi kayak bener-bener. Aku ngerasa. Aku harus lakukan lebih buat Tuhan. Gitu. That's why I want to study the Bible. Gitu. Di otak aku dulu belajar Alkitab itu aku harus sekolah teologi ya. Gitu. Jadi aku mikir gimana gue bisa kalau mau kuliah teologi ya gitu kan. Kayaknya gak mungkin gitu. Then I met Karya Warna. Gitu. Aku lihat di Good Friends dia posting tentang anak teens lagi Bible study. And I'm like, hah anak teens? Jadi maksudnya dia kuliah teologi ya sambil sekolah. Gak ngerti gue gitu kan. I texted her. Aku bilang, hai Karya apa kabar gitu kan. Kak, aku mau tanya dong kalau Bible study itu bayarnya berapa? It's free, gratis gitu kan. Oh gitu Kak. Terus schedule-nya gimana Kak? Gitu harus berapa kali seminggu gitu. Oh biasanya sih kita bisa seminggu 2 kali Gin. Tapi jadwalnya bebas kok, ngikutin Gina aja. Dan I'm like, wow oke. Gitu kan ini kayak bener-bener gue mau banget gitu. Pertanyaan. Ya. Tadi lu bilang kayak, wow, kayak lu udah ngerasain banget cinta Tuhan ke dalam hidup lu itu benar-benar luar biasa overwhelming banget. Apa yang lu minta dikasih, diberikan. Untuk itu gue harus melakukan lebih lagi untuk Tuhan. Kenapa? Melakukan lebih lagi untuk Tuhan. Kayak I think it's not about performance kan. Maksudnya, you know, dan Tuhan sendiri juga bukan Tuhan yang transaksional gitu kan. Sebenarnya lebih kayak gini sih Kodan. Kayak aku ngerasa selama ini aku tuh diundang nyanyi. Waktu itu dia diundang nyanyi cuma sebatas aku nyanyi. Terus aku cerita tentang hidup aku. That's it. Gitu. Aku ngerasa kayak ada yang kurang gitu. Aku mikir kalau misalnya aku tahu dasar firmannya. Aku punya contohan hidupnya. Aku bagiin ini ke banyak orang. Inilah the real testimony itu. Inilah yang Tuhan mau. Go make disciples gitu. Maksudnya jadikanlah semua bangsa muridku. Gitu. Ajar mereka. Gitu ya. Maksudnya dalam artian ya. Bantu mereka mengenal siapa Tuhan itu. Gitu loh. Bantu mereka untuk bisa kembali lagi intimate sama Tuhan. Gitu loh. Bantu mereka untuk punya that heart yang sold out gitu loh sama Tuhan gitu. Kayak benar-benar bisa lihat Tuhan tuh seperti apa sebenarnya gitu. Dan aku kayak selalu berdoa kayak biarlah hidup aku ini benar-benar untuk bisa ceritain siapa Tuhan gitu lewat hidup aku gitu. I know gitu, I've been through a lot lah di dalam hidup ini gitu. Ya dengan segala latar belakang di masa lalu dan aku di sini hari ini, aku yakin ini ada tujuannya Tuhan juga gitu. Tuhan mau aku ceritain apa yang udah Tuhan kerjakan dalam hidup aku supaya semua orang bisa lihat gitu, siapa Tuhan itu. Wow. Gitu. Akhirnya ketika lu menang Indonesian Idol and it's amazing. It's amazing, you know, bisa semua mimpi-mimpi lu itu amazing. Tapi kan sepertinya sorry banget ini agak sensitif. Dimana orang-orang di masyarakat kita
our yang biasanya sekarang ini disebutannya dengan netizen gitu ya. Mereka itu mempunyai standar kesuksesan sendiri. Dan kalau misalnya kita bandingin, dengan kesuksesannya let's say Marion Jola gitu, atau Lyodra, Tiara dan lain-lain. Lu di season tersebut, lu sama Sean itu kayaknya agak-agak nggak mereka gitu, right? Dan yang kedua, ini yang gue sampai enek banget. Biasalah bro, kutukan juara 1. Itu sempet gue sentil, shut up. Nggak kayak gitu. Tapi gue penasaran aja dari kacamata lu sendiri sebagai juara 1 Indonesian Idol. How do you, lu pasti pernah denger juga lah. Banget. Ya kan? Ya. Oh ini Idol juara 1-nya itu gak akan kedengeran, juara 2-nya justru yang lebih naik atau apa kayak gitu. How do you deal with that? Ini balik lagi ke mindset yang sudah akhirnya menjadi yang udah jadi my conviction gitu, bahwa semua orang itu punya jalan hidupnya masing-masing yang udah Tuhan create gitu loh Kodan. Kayak ya mungkin Idol ini kemenangan akunya tuh bukan tentang star syndrome thing, the fame, gitu. Mungkin bukan tentang itu. Tapi mungkin memang Tuhan taruh aku di sini ya for me to spread the gospel. For me to share gitu loh tentang siapa Tuhan itu dalam hidup aku. Gitu. Dan to me itu yang paling penting. Gitu. Dengan harta, dengan apa, kerjaan, the fame atau apapun, Tuhan tinggal begini kelar. Ya. That's simple. Gitu. It's not that jadinya gue deket-deket sama Tuhan biar gue jadi terkenal, enggak gitu juga. Gitu. Tapi ya menurut aku yang paling penting adalah ceritain tentang Tuhan gitu. Dan kalau masalah tentang kutukan juara 1, aku cuman semua hidup aku, jodohku, karirku, semua Tuhan yang pegang gitu. Tuhan mau bawa aku kemana, ya I'm game. Gitu. Tuhan bilang aku, Gin lo besok udah gak nyanyi lagi, udah kelar. Ya udah berarti visi aku dan misi aku untuk bisa jadi full timer, ya udah itu saatnya aku jadi pendeta. Gitu. Kalau misalnya memang Tuhan masih percaya aku masih bisa nyanyi lagi 100 tahun lagi, ya aku masih nyanyi 100 tahun lagi. Kalau misalnya memang Tuhan suruh aku stop, Gin udah lu gak akan nyanyi, lu gak akan jadi pendeta, tapi lu akan jadi istrinya Lucky Jayadi yang akan masak dan dia terkenal, misalnya gitu. Ya itulah gue. Jadi ya, tapi bukan berarti juga jadi gak punya ambisi, bukan berarti juga gak punya goals dalam hidup gitu. Dan buat aku, goal aku sekarang adalah for me to spread the gospel, for me to share my conviction, dalam artian ya hidup aku yang benar-benar Tuhan take care, hidup aku yang benar-benar Tuhan bawa sampai sejauh ini, dan aku mau semua orang tahu itu. Jadi kayaknya emang orang-orang itu punya definisi sukses di kepala mereka masing-masing. Masing-masing, betul. Bukan artinya definisi suksesnya netizen atau masyarakat Indonesia pada umumnya itu adalah definisi suksesnya lu. Karena di kacamata lu bisa nyanyi sama David Foster aja itu udah sebuah kesuksesan tersendiri. Yes, betul. Dan yang kedua, Tuhan tuh jauh lebih gede daripada kutukan apapun juga. Apapun yang orang bilang gitu. Karena gue juga kemarin bilang gitu kayak, kutukan juara 1, forget it. Yeah. Tuhan kita jauh lebih gede daripada kutukan apapun dan orang pintar manapun gitu kan. Yes. So I like what you said gitu. Jadi kayak lu benar-benar sekarang mempunyai purpose baru gitu ya. Zaman-zaman lu setelah selesai Indonesian Idol, lu membuat sebuah decision juga untuk berpacaran secara suci. Ya kan? Sebelum-sebelumnya nakal, kenakalan masa remaja gitu kan. Tapi sekarang suci gitu. What does that mean? Kayak itu kayak ciuman aja enggak gitu maksudnya, atau kayak gandengan tangan masih boleh enggak? Kayak what's the borderline gitu? Ya. Sebenarnya kayak gini sih. 1 Januari 2013 itu adalah hari dimana aku nazar sama Tuhan, aku bilang Tuhan, aku nggak akan lagi berhubungan sama pacarku yang tidak murni. Oke. Kayak gitu. Tapi waktu itu sempat pacaran sama bule. Ya kan? Ya. Dari Amerika ya? You know that guy. Terus you know lah, typical ya bule ya pasti nggak jauh-jauh, kayak gitu kan.
Nggak, bukan sih. Bule beda-beda, yo. Iya. Gitu. Iya. Well, Tapi iya. tapi yang kebetulan yang bule ini Memang dia kayak gitu. mempunyai mungkin perbedaan apa ya, kepercayaan Culture atau juga, keyakinan dan gitu ya keyakinan, sama lu juga gitu, di mana lu udah pengen holy dan lain-lain, tapi kalau dia masih kayak no, Iya. why gitu kan. Betul. Hmm. Ya. Dan akhirnya kita putus gitu hanya karena aku nggak bisa gitu kan. Berapa bulan ya itu ya? Setahun sih. Lama ya? 1 tahun. Setahun. Dan dia udah mulai kayak gregetan marah gitu gak sih? Ayo dong, masa ciuman aja enggak sih? Kayak gitu. Oh, kalau sama dia justru aku masih ciuman. Oke. Gitu. Jadi waktu itu masih ada impure-nya juga lah. Oke. Gitu. Sampai akhirnya I studied the Bible. Ya. Itu Oktober 2015, 28 Oktober 2015 I studied the Bible. Then I studied about the cross. Gitu ya. Aku ngelihat gimana Tuhan buktiin cintanya sebegitu besarnya sama aku. Gitu, dengan memberikan anaknya yang tunggal gitu ya buat aku gitu. Dan since then aku udah langsung bilang gitu bahwa ya sama my spiritual mentor gitu ya, yang bimbing aku juga gitu, yang ngajarin aku nggak mau lagi gitu. Maksudnya if I got in a relationship one day I want to keep it pure. Aku nggak mau no kissing, we just hold hands, that's it. Wow. Gitu. Jadi no setrum no. Hah? Gitu. Ngapain setrum? You know what I mean? Like, oh my goodness, like sesuatu yang menghasilkan setrum-setrum hubungan, di hati dan kawan-kawannya. Hubungan kalian tuh agak-agak ngeri ya. Aki-aki. Oke. Wow. Kayak gitu. Oke. Dan I just want to keep myself pure. Oke. Gitu. Sampai one day, kalaupun memang Tuhan izinkan aku menikah, gitu ya. Aku nggak tahu kan, waktu itu masih 2016. Umur? 2016. Umur berapa? 2016 aku 3 karena ulang tahun Desember 31. ya. 30 lah. 30 ya. 30 tahun. Dan itu lu baru putus sama si Amerika? Iya. Putus sama Amerika Januari 2015. Oke. Dan single saat itu? Single saat itu. Oke. Sempet gergetan gak sih? Maksudnya kayak lu udah ada nih cowok bule gitu ya. Lu suka juga, dia juga suka sama lu. You know, tapi lu nggak kompromi sama value lo gitu ya. Jadi lu yang kayak benar-benar nope, you know what? No sex before marriage kayak gitu. Sehingga akhirnya lu diputusin dan akhirnya lu single lagi gitu. Sementara umur lu udah 30. Dimana orang-orang di sekitar lu umur 25 aja udah married gitu. Betul, misalnya. Betul. What like itu gimana sih? What happened during that time? Ya, aku ngerasa karena udah menemukan ini kali ya, udah menemukan siapa aku di mata Tuhan gitu kali ya. Jadi aku ngerasa kayak ya kalaupun misalnya aku memang ended up akan single seumur hidup aku, ya udah. Wow. Sampai aku akhirnya ada di titik itu gitu loh. Jeez. Gitu, karena bikin target nikah umur 25 lewat. 28 lewat. 30 belum nikah juga. Jadi setelah 30 tahun aku kayak you know what, Tuhan, ya kalaupun memang kau izinkan aku menikah, ya aku percaya yang kau siapkan laki-laki yang tepat, yang benar-benar memang udah kau siapkan buat aku gitu. Tapi kalaupun tidak, ya udah, gak apa-apa juga gitu. Sekarang ini mungkin ada umur 30 juga yang lagi nonton. Oke. Bahkan 28 lu udah deg-degan gitu ya misalnya ya. Siapapun nih ya. Lu umur 28, lu lagi deg-degan saat ini. Dan bahkan mungkin udah kayak gaya hidup lu yang dulu gitu. Mungkin dia yang kayak memberikan semuanya untuk si cowoknya, tetap aja diselingkuhin sama cowoknya misalnya kayak gitu, tetap aja diputusin sama cowoknya, tetap aja apapun, akhirnya dia sendiri juga lagi patah hati. Sekarang ini yang lagi nonton ngelihat lu yang gila padahal udah punya cowok, single. Sekarang dia udah bilang sama Tuhan, udah deh gak apa-apa deh, gue single seumur hidup, gak apa-apa deh Tuhan. You know, what would you say to this person gitu? Kayak I think dia juga lagi deg-degan banget, dia lagi takutan banget, dan ini mungkin bukan kebetulan juga dia lagi nonton video ini dan lu lagi sharing soal ini gitu. What would you say to this person? You are worth far more than rubies, kalau kata firman Tuhan. Oke. Ya, dan you are God's masterpiece gitu. Buat aku, masa ya sih masterpiece akan dibiarinin aja gitu loh sama Tuhan? Masa ya sih Tuhan gak take care gitu? Dalam artian gini, kalaupun ended up kita memang tidak berjodoh dengan siapa-siapa, misalnya kayak gitu, aku yakin banget
Tuhan akan gantikan that posisi itu dengan satu hal yang mungkin you treasure most, mungkin kayak gak treasure most harus Tuhan. Maksudnya kayak yang lo bener-bener ngerasa fulfill juga gitu loh hidup lo. Dan aku ngerasa ya harus sebenarnya kembali lagi ke kaliannya juga gitu. Kalian harus tahu sih gitu, maksudnya hubungan sama Tuhan itu sangat penting gitu. Dan despite all the agama ya maksudnya, tapi kalian beragama Muslim, Hindu, Buddha, apapun itu, tapi ketika kalian benar-benar deket banget ya sama the creator gitu ya, aku rasa kosong, rasa sepi, rasa apapun yang ada di hati kalian itu akan ke-replace gitu loh. Maksudnya ketika kita udah punya that fullness in God himself gitu loh. Jadi udah gak ngerasa, aduh gue longing for someone yang terlalu kayak gimana lagi gitu loh Kodan. Jadi feeling gue, lu bisa secure ngomong sama Tuhan, gak apa-apa deh Tuhan, biar gue single sampai selamanya, asal Tuhan selalu ada buat gue untuk nemenin gue. Exactly. You know, because lu gak akan pernah feel lonely again gitu. Gak akan pernah. Bener banget ya, maksudnya yang penting aku tahu Tuhan ada sama aku, that's it gitu. Karena ya kayak aku bilang gitu, aku gak punya daddy figure, but he's a great father gitu, yang bisa provide all my needs gitu. Dan dia, aku lihat gitu gimana Tuhan take care hidup aku sampai aku hidup hari ini, benar-benar aku lihat banget gitu. Dan to me itu more than enough. Gitu. Makanya aku bisa ngomong, Tuhan, kalau memang I ended up single, nggak apa-apa. Yang penting kau ada sama aku, that's it. Gitu. Dan God gave me the desire of my heart. Itu pasangan yang luar biasa. Gitu. Tapi ya itu kita harus hold dulu gitu loh sama Tuhan gitu. Baru kita bisa ngomong kayak gitu. Kalau nggak, aku yakin nggak bisa gitu. Kita nggak akan bisa berani ngomong kayak gitu sih Kodan. Soalnya lu mempunyai masalah yang besar banget dengan abandonment issue. Sampai akhirnya lu ngerasa lu gak akan pernah di-abandon lagi. Karena lu udah punya Tuhan di dalam hidup lu yang gak akan pernah nge-abandon lu. Sampai sejauh mana lu bersalah gitu ya. Dan lu benar-benar baru akhirnya whole. Ya gak sih? Baru lu benar-benar akhirnya ngerasain penuh gitu. Dan akhirnya bertemulah dengan Lucky Jayadi. Iya. Ya gitulah. Jadi emang Tuhan sebaik itu sih. Maksudnya ya kalau dia bilang dia akan kasih apa yang your heart desire gitu. Tapi ya seek him first. Kan selalu kayak gitu. Dia selalu bilang but seek first his kingdom and his righteousness. Ya gak sih? Baru maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu dalam artian ya maybe kerjaan. Ya, mungkin pasangan hidup. Mungkin ya I don't know. Kamu yang gak punya keluarga, mungkin Tuhan akan hadirin orang-orang yang kamu bisa feel like your own family. Kayak gitu. Dan itu benar banget gitu. Dan lu gak akan pernah bisa experience itu kalau lu gak hidupin itu. Gitu. Kalau lu gak benar-benar seek him first dan lu gak benar-benar seek his righteousness first, ya lu gak akan bisa experience itu. That's so good. So untuk pertama kalinya kita akan berkenalan dengan Lucky Jayadi. Boleh saya panggilkan Mrs. Jayadi? Boleh ya? Kalau gitu sekarang kita langsung aja. Ini adalah suami Regina yang baru 3 minggu ya jadi suami ya. Langsung aja kalau gitu Lucky Jayadi. So, here he is. Yeay! Maafin ya. Iya, it's okay. Iya, agak kaku ya. Iya tadi agak kaku ya. Sorry ya, gue agak menghakimi banget gitu ya. Iya. Enggak. Udah ya. Okay. Thank you. Lu cool aja gitu dong. Lu harus belajar lebih banyak kayak jadi James Bond gitu. Ya gak sih? Jadi lebih cool. Mood lu ada. So, gue lagi binge watching si James Bond ini. Oh iya. Asli. Jadi gue yang benar-benar kayak dari awal banget James Bond yang dari zaman Sean Connery sampai yang Daniel Craig itu gue lagi pengen nontonin semuanya gitu, lagi binge watching. Dan untung banget ada di Mona TV. Jadi ya gue yang kayak benar-benar gue inget ya ada satu yang Sean Connery namanya apa gitu, pokoknya bokap gue itu sempet kayak ngajak gue nonton, pokoknya kayak Nil ikutan deh
nonton apaan? Nonton ini tembak-tembakan gitu. Tembak-tembakan. Dan itu kayak membuat gue kayak bernostalgia lagi gitu kayak gila ini bokap gue waktu gue kecil pernah nih jadi sekarang gue lagi kayak ngurutin lagi aja gitu dari awal sampai nanti gitu. Jadi kan. ada berapa banyak James Bond series? Sebenarnya harusnya 28 tapi karena yang terakhir si No Time to Die ini nggak tayang, belum tayang gitu ya. Jadi 27. Tapi itu Gila. semua ada di Mola TV. Gila. Mola TV bukannya Premier League aja. Nah itu dia tuh ternyata ada film juga gitu. Bukan bola aja gitu ya. Gue taunya bola doang di sana. Nah iya. Anyway, so men lo harus belajar lebih banyak lagi untuk jadi James Bond yang lebih cool. Asik. Ya kan? Boleh kan tuh. So Lucky, pertama kali ketemu sama Regina. Tell me, like what happened? Pertama kali ketemu itu di Bali. Oke. Bali ada konferensi dari gereja kita. Kebetulan Gina ngisi nyanyi biasa. Nah aku bagian stage manajernya. Oh oke. Jadi aku kasih mic Ya. ke Gina dan Gina merasa, wih siapa nih? Yes. Siapa nih? Kelemahan gue cowok cakep. But seriously. Jadi oke, lu benar-benar kayak stage manajernya oke juga nih. Iya, serius. Jadi kayak dia ngasih mic kan. Nih, wih, cakep nih, siapa nih? Wow. Oke. Ini literally love at the first sight. Jadi awalnya, ini aku aja dulu ya, habis Ya, itu baru boleh. kamu. Jadi awalnya karena aku juga belum ngerti ya, maksudnya kayak how to build a relationship in a pure way, you know. Jadi aku kayak masih pakai cara aku yang lama lah. Oke. Untuk hint kayak I'm into you nih gitu loh ke dia gitu. Jadi kayak kelar dari yang ketemu di atas panggung itu mau pulang kan, terus kayak tis-tis gitu, lu kayak umur berapa? Dia bilang 31 waktu itu. Enggak, aku yang 31, kamu 29. Iya. Iya kan? Aku 31 gitu. Terus oh berarti lu lahir tahun 87 ya? Iya. Bisa lah cuma beda tahun. Buset. Serius. Segitunya. Jijik banget gue kodain gue Wow. cuma itu I'm like Wow. Wow, gitu ya. Gila. Oke. serius, gue semenjijikan itu. Kaget ya. Terus akhirnya di mobil ya ada Karya sama Bang Riko juga. Ya. Mereka lah yang kayak ngeledek-ledekin gitu kan, masih ngeledek kita berdua. Ya, aku soalnya gampang banget ketawa gitu kalau kayak naksir sama orang gitu. Terus udah long story short, silakan bulan September. Ya, habis itu kan di gereja kami ada acara date, dating gitu. Ya aku request Gina lah untuk coba dating dengan dia. Wait, bentar. Dating itu apakah kayak ketemuan grup rame-rame atau kayak komsel gitu ya, maksudnya date itu, atau date benar-benar kayak Dating date. berdua. going on a date? Going on a date. Going Oke. on a date gitu. Oke. Tapi kalau kayak di gereja kita memang sebutannya dating gitu. Dating. Tapi kita kadang sebutnya juga healthy hangout. Ya. Kalau mereka kayak want to get to know lebih dalam tentang lawan jenisnya. Nah mereka tuh bisa kayak spend time berdua. Tapi kita rame-rame. Tapi kayak separate table gitu loh Kodan. Jadi akhirnya dating kalian pertama kali kemana? Healthy hangout kalian pertama kali kemana? Di kokas. Di kokas Oke. gitu. Terus jadi ya ngobrol-ngobrol biasa aja sih sebenarnya kayak apa sih your vision gitu, kayak mau dig deep lah tentang dia, pengen kenal dia lebih dalam. Dengan pemikiran bahwa kalian akan pacaran gitu ya, atau karena lu kalau misalnya dating udah pasti dong kayaknya mikirnya oke, gua harus nyari seseorang yang akan gue pacarin, kira-kira siapa, itu dating Iya seperti kayak gitu. dengan pemikiran seperti itu. Iya. Tapi sama. Oke. ya, tapi maksudnya gini, menurut aku ya, ini menurut kami nilai plusnya adalah jadi kita tuh nggak perlu kayak baper yang nggak jelas, nggak beli kucing dalam karung. Dalam artian kayak kita bisa belajar saling mengenal gitu, satu sama lain dengan ya gitu kayak kita spend time sih sebenarnya, kayak spend time ngobrol, tapi ya gue pengen tahu lu lebih dalam gitu. Oke. Cerita hidup lo tuh kayak gimana sih, terus Wow. apa turning point lo ikut Tuhan kayak gitu, terus kenapa sih kok lo mau sebegitunya sama Tuhan sampai kayak lo mau lepasin misalnya kerjaan yang udah lagi bagus-bagusnya misalnya kayak gitu, kok bisa gitu orang bisa lepasin kerjaan lagi bagus-bagus terus ikut Tuhan misalnya kayak gitu. Kayak we want to learn something. Dulu sempet kayak gitu juga lu kayak?
Oke. Kayak gitu. Boleh ceritain dikit gak? So people know you better juga. Ya, jadi pas waktu date itu ya gue sering nanya-nanya, gue cari tahu. Adalah gue pengen mengenal Gina juga. Gina juga. No, maksud gue kenapa Sebelum-sebelumnya. sebelum-sebelumnya lo ada di sebuah posisi yang baik, tapi abis itu lo melepaskan kerjaan tersebut untuk ngikutin Tuhan kalau misalnya kata Gina. Ya. Tell me what happened. Kalau dulu karena tahu ada nilai-nilai yang benar. Oke. Sebelumnya kerja apa? Kerja di semacam buat provider TV, buat ngirim barang gitu. Nah di situ saya sebagai kayak buat bagian marketingnya. Jadi saya bantuin semua apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Sampai masuk barang semuanya. Tapi di situ ada sesuatu yang nggak benar, yang harus saya harus berbohong lah. Itu yang saya nggak merasa, saya nggak happy, nggak seneng banget gitu loh. Saya merasa padahal biasa semua orang ngelakuin itu. Padahal sebenarnya emang udahlah, ini kan emang untuk lu dapet duit emang harus kayak gini. Gitu kan. Itu yang sebenarnya udah normal lah kalau di situ. Tapi lu malah ngerasa gue berbohong nih, ini salah. Akhirnya lu keluar. Wow. Akhirnya kemana? Kerjaannya jadi apa? Nextnya. Ya jadinya abis itu ke online shopping. Oke. Dan setelah online shopping? Baru ke restoran. Bisnis restoran tuh. Oke. Bisnis restoran lu punya sendiri atau? Kerja dulu. Oke. Dan sekarang nih punya bisnis restoran? Iya. Oke. Bisnis restorannya namanya apa? Nasi uduk Koluki. Jadi sekarang ini udah mulai maksudnya gimana? Kalian jualannya di mana? Abis itu apakah ini ojek online bisa ini whatever? How? Awal startnya di rumah saya di Mangga Besar. Sekarang ya jualan udah mulai dari Maret, pas pandemi mulai, saya mulai start jualan. Serius loh? Iya. Lu mulai jualan nasi uduk Koluki itu pas di pandemi? Pandemi Maret tahun lalu. Wow, oke. Itu gimana penjualannya? Penjualannya awal-awal ya pelan-pelan gitu, pengenalan, kenal orang untuk bisa tahu. Akhirnya sampai 1 minggu masuk Gojek dan Grab. Nah itu udah mulai lumayan. Oke. Nah sekarang lu masih tinggal di Mangga Besar atau udah pindah ke dunia lain? Pindah ke Bekasi. Itu maksudnya. Kenapa menunjuk aku? Kamu juga Bekasi sih. Bekasi kamu juga. Iya. Oke. Jadi gimana rasanya di planet tersebut? Sangat indah ya. Oh wow. Bebas macet ya. Wow. Oke, so akhirnya gimana? Akhirnya setelah sekarang ini lu pindah ke si planet tersebut di Bekasi, udah mulai jualan juga? Ya, jadi pas abis wedding, ya gue Maret ini mau jualan lagi. Right, lanjutin lagi by online dulu. Oke. Karena mulai dari Bekasi, nah sesudah mulai online, abis itu kita kalau udah lumayan marketnya lumayan rame, mungkin buka di satu ruko dulu yang kecil atau mulai start pelan-pelan. Ini Regina sendiri involve nggak di sini? Di nasi uduk Koluki aku paling bantuin ini sih, marketingin aja, kirimin ke teman-teman. Jadi harusnya ada nasi uduk Koluki dan Regina. Coy. Panjang banget, serius. Bentar, lu di keluarganya Lucky dipanggilnya kakak atau cici? Cici. Exactly. Viola, sebule-bule itu, semua saudara gue panggil dia Cici. Sebule-bule itu. Si Viola. Si Viola gak ikut. Kok? Hari ini lagi Cici gak bisa datang. Cikina. Gila gue sebel banget sama Cici. I love it. It's an honor, you know. Oke, jadi akhirnya lu mulai ngebantuin juga di nasi uduk Koluki dan abis itu lu mulai marketing ke teman-teman. Jadi biar bisa di Instagramin segala kayak gitu. Oke. Puji Tuhan sih, it helps ya. Maksudnya benar-benar naik juga jualannya dan tinggal Bekasi nih mau coba kita sodor-sodorin juga lah, maksudnya teman-teman lagi tapi yang tinggalnya di daerah Bekasi, mungkin selebgramnya atau public figure yang kebetulan tinggal di Bekasi, kita akan kirim-kirimin juga. Right, gitu. that's good. 3 minggu baru menikah, tapi sebelum itu kalian 3 tahun pacaran. 3 tahun pacaran, tadi Regina juga udah sempat ngomongin soal dia pengen pacaran secara murni.
which means itu pacaran yang ngikutin Tuhan. Tadi dia ngomong kayak, men bahkan ciuman aja juga enggak gitu. Berarti ini Lucky juga harus ngelewatin hal yang sama dong. Benar sekali. Benar sekali. Harus lewatin itu. Sejak study Bible, percaya akan kekudusan, benar-benar untuk mengikut Tuhan, benar-benar ya harus kudus. Semua orang pada bilang, semua orang, gue dari zaman kecil pun juga sering dibilangin, sebelum nikah jangan seks, gitu kan. Dari guru gue, dari keluarga gue dan lain-lain gitu kan. Tapi mereka nggak pernah kasih tau gue kenapa. Ya. Menurut kalian kenapa? Ya, kalau dari menurut gue ya karena kalau benar-benar kalau mengikut Tuhan ya harus benar-benar Tuhan mau lihat kita kudus. Untuk benar-benar. Tapi kan Tuhan akan maafin juga kalau misalnya lu nggak kudus. Iya benar. Tapi kalau kita benar-benar untuk mencari Tuhan ya harus benar-benar kudus. Itu yang aku punya keyakinan ya. Oke. Kalau dari Regina? Kalau menurut aku gini ya, Tuhan kan create pernikahan itu sebenarnya kan itu kan gambaran tentang hubungannya dia dengan manusia. Oke. Kayak gitu. Dan kita nggak bisa, maksudnya gini loh, dalam pacaran, tunangan, kalau misalnya di pacaran aja kita udah have sex gitu ya. Ya. Kita nggak akan bisa melihat keindahan seks yang sebenarnya itu ketika kita di posisi yang sebenarnya gitu loh, maksudnya di married gitu, di kehidupan married. Indah-indah juga kok, setiap seks tuh indah. Well, it depends though. Depends sih sebenarnya. Malam pertama indah ya. Oh, kita belum sampai situ Lucky. Sabar Lucky. Sabar. Orangnya ini ya, nyeruduk gitu kayaknya. Langsung tanpa nyeruduk ya, seperti nasi uduk. Oke, bentar. Sabar. Kita nanti akan ke situ kok. Kita akan ke situ. Ya, sabar ya. Siap. Oke, tapi practicalnya aja, maksudnya kayak gini. Kayak ini adalah isu yang penting banget dan jarang banget dibahas sama orang. Orang pada ngomongin soal, oh iya seks itu apa bisa kena HIV, AIDS atau apa STD lah ya, maksudnya sexual transmitted disease. Tapi come on, millennials atau siapa generasi Z sekarang ini yang kayak no, I don't care, you know, gak peduli lah, lihat aja, maksudnya bule-bule di luar sana juga udah kayak gitu. So hey, it's okay, you know, kita open minded, itu mah terlalu untuk generasi sebelumnya. Tapi sebenarnya ada dong alasan kenapanya. Kalau menurut kalian kenapa? Kalau menurut aku sebenarnya ini kembali ke conviction masing-masing sih Kodan. Ya, like I mentioned earlier tentang kalau aku dan Lucky mungkin karena memang kita punya conviction yang sama gitu, dalam artian we just want to keep ourselves pure so that kita bisa melihat gitu. Maksudnya kita bisa melihat akhirnya kayak perjalanan cinta yang kita bangun gitu ya. Sampai ya gongnya itu ya pas married itu gitu loh, maksudnya kita jadi bisa treasure the sex gitu loh, jadi bukan kayak aku udah bosen misalnya kayak gitu ya, apalagi sama orang yang kita belum tahu nih apakah kita akan spend forever with atau enggak gitu loh, kalau dalam artian pacaran gitu ya, you don't know apakah memang kita akan selamanya sama dia atau enggak, ya puji Tuhan kalau selamanya sama dia, kalau enggak gitu. Dan kita juga nggak tahu, kayak tadi di-mention juga sama Kodan, dia udah jajan kemana aja, kita nggak tahu. Tapi buat aku, ya ini the beauty of of relationship yang memang Tuhan create untuk orang yang sudah menikah, gitu, untuk menjaga api cinta mereka tetap ada gitu. Dan kayak kalau misalnya kita lihat di Bible misalnya kayak gitu ya, banyak banget Tuhan kayak menggambarkan hubungan dia dengan jemaatnya itu tentang married life gitu, tentang married life, kehidupan pernikahan gitu ya di dalam Alkitab gitu. Which ya memang sebenarnya dia pengennya ya nanti lo tuh akan melihat rasa cinta gitu, maksudnya kayak kalau di buku Kidung Agung gitu ya, kita bisa lihat se-passionate itu gitu, maksudnya kisah cinta yang antara mempelai pria dan mempelai wanita gitu. Jadi memang ini kembali lagi sih Kodan tentang conviction kita gitu. Kalau menurut aku ya kenapa enggak kita tunggu sampai kita nikah gitu, maksudnya ya aku juga nggak benar awalnya, Lucky juga nggak benar gitu ya, kita juga sudah dengan mantan pacar kita atau apa istilahnya kayak gitu gitu, tapi kenapa yang belum nggak nunggu aja gitu mas aku, so that you know gitu, orang yang lo berikan, apalagi perempuan ya istilahnya kayak gitu ya, maksudnya
harta, value diri kita gitu sebagai seorang wanita, ya lo berikan ke orang yang benar-benar tepat. Ya kan lo spend the rest of your life hidup with. lo sama dia gitu sih. Banyak banget sih sebenarnya yang mungkin akan berargumentasi juga bilang kalau misalnya gue harus test drive dulu dong. Ya kan? Sebelum pada nanti akhirnya gue married dan ternyata gak suka gitu, ternyata gak enak kayak gitu. What would you say to that? Menurut aku ya, kembali lagi menurut aku, kayak if you really love someone, kamu akan terima dia despite all ketidaksempurnaannya, keenggak cocokan sex drive-nya, ke apapun itu. Jadi ya itu kalau misalnya bisa ngomong tentang test drive, ya menurut aku ya, itu love apa lust. Gitu. Jadi kayak if you really love someone, ya gak sih ya, pasti kamu akan treasure orang itu. Bener-bener kamu akan mencintai semua kekurangannya, semua flaws, semua apanya itu kamu akan cintai gitu. Jadi you don't need test drive buat aku. Well said. Itu sih. Bagus banget. And untuk menambahkan aja sih menurut gue, yang namanya gini deh. Tuhan itu menciptakan surga dan dunia. Itu aja satu hal yang banyak orang lupa. Mereka mikir Tuhan cuma menciptakan dunia. Tapi sebenarnya Tuhan juga menciptakan surga. So that means di dunia ini udah ada, di hidup kita ini udah ada dua dunia. Dunia spiritual sama dunia fisikal. Dan ketika lo berhubungan secara intim, seks, lo akan bukan cuman bertukar atau secara fisik aja, tapi secara spirit juga. Exactly. Jadi kadang-kadang ketika seseorang itu berhubungan dengan seseorang yang lainnya gitu ya, lo tau gak sih kenapa orang kayak kalau misalnya semakin lama married, kayaknya kok makin mirip ya tuh orangnya. Iya. Ya kan, makin mirip, karakternya makin sama gitu kan. Benar. Karena mereka mengambil spirit yang satunya lagi juga. So, bayangin kalau misalnya sekarang ini lo berhubungan seks dengan orang-orang yang banyak, yang berbeda-beda. Spirit dari mereka lo akan ngambil-ngambilin juga. Emosi mereka, mentalnya mereka, ketakutannya mereka, kekhawatirannya mereka, lo akan ambil itu jadi bagian dari hidup lo. Because itu ada hubungan spirit sama fisik. Kayak gitu, ketika lo berhubungan intim. Ketika gue tahu kenyataan tersebut, itu gue benar-benar kayak ngerasa, oh my goodness, ini dia nih kenapa gue bisa ngerasa khawatir, anxiety attack tanpa alasan. Ya, karena gue lagi ngambil dari spiritnya orang lain, misalnya kayak gitu. Ada seorang prostitusi yang mungkin dia lagi khawatir karena dia nggak tahu gimana cara ngebiayain anaknya dan lain-lain, dan lo baru tidur sama dia dan akhirnya ya kekhawatiran dia itu nempel di lo. Karena spiritnya dia akan ada di lo gitu. And I think itu yang, dan yang kedua, gue juga ngerasa kayak and ini untuk pernikahan sih. Jadi kalau misalnya emang lu lagi nonton dan emang lu berencana untuk menikah suatu saat, tapi lu kayak kan orang-orang pada bilang kita tes dulu aja nih yang banyak gitu ya. Nanti suatu saat gue akan pilih satu yang paling benar baru gue nikahin kayak gitu kan. Nah jadi si dulu gue gitu ya, anggap aja kalau misalnya gue sempet 2 tahun pacaran sama si ini, habis itu sempet tinggal bareng, gue melakukan apa yang suami istri lakukan setiap whatever gitu kan, dan akhirnya putus. Ketika gue putus, gue cabut, gue nggak tinggal lagi sama dia kayak gitu, dan habis itu gue jatuh cinta nih sama orang lain nih, akhirnya gue mulai tinggal lagi sama dia, dan habis itu anggap aja setahun 2 tahun gue putus lagi gitu kan, cabut lagi dari ini, balik lagi ke rumah nyokap gue misalnya kayak gitu, habis itu apa sih namanya, kumpul kebo lah ya kayak dulu kan. Nah habis itu ya balik lagi, ketemu cewek lagi dan lain-lain, akhirnya tinggal lagi sama dia. Ketika gue menikah, gue ternyata jago banget in divorcing people. Gue jago banget bercerai dengan orang. Gue seseorang yang benar-benar, wah udahlah kalau misalnya kita berantem ya udah gue tinggal. Karena apa? Gue udah patternnya, berlatihnya itu udah sesering itu sama mantan-mantan gue, dan itu juga
ya apa yang suami istri lakuin, dan akhirnya ketika gue cabut gue baliknya ke rumah nyokap gue misalnya kayak gitu. So impactnya mungkin ketika lu muda lu gak berasa, tapi ketika lu menikah umur let's say 30 tahun, ketika lu menikah gitu ya, itu lu yang ngerasa oh my goodness, kok kayaknya semua badan gue pengen cabut balik ke rumah nyokap gue lagi misalnya kayak gitu. Dan itu dia kenapa garis atau angka perceraian itu tinggi banget. Betul. Karena everybody dengan kultur kita yang sekarang ini, dengan budaya kita sekarang ini, itu udah jago banget yang namanya cerai. Right. Padahal mereka belum nikah. Right. Ngerti ya? Yeah. So itu sih menurut gue kenapa kalau dari gue sendiri, ini yang mungkin akan gue ngomong ke anak gue juga, kenapa please jangan seks sebelum menikah. Right. Karena nanti di pernikahan lu akan susahnya baru kerasa ketika lu nikah. Betul, gitu. Awesome. You know what I mean? Like anyway, ini isu yang menurut gue penting banget, dan mungkin kita juga selalu dipikirin, diomongin terus gitu. Kita selalu diomongin terus. Jangan seks sebelum nikah. Tapi ketika ditanya kenapa, gak ada yang bisa ngasih tahu. Lebih parahnya lagi, nanti Tuhan marah, kamu masuk neraka. Gila. Mendingan gue seks dan gue gak ngikutin Tuhan. Right? Betul, mendingan udah deh gue gak mau lagi deh ngikutin Tuhan, biar gue bisa seks sebanyak-banyaknya. Nah jadi gue berharap banget kalau misalnya lu ngerasa ini adalah sesuatu isu yang penting banget, lu bisa share video ini ke siapapun yang lu tahu yang butuh ngedenger ini gitu ya. Mungkin seseorang yang dia udah bolak-balik tidur sama berapa banyak laki-laki atau perempuan gitu, dan akhirnya dia tetap ngerasa kekosongan, dan dia malah ngerasa wah pengen terus. Please share video ini, atau ya supaya YouTube bisa ngepromosiin ini menjadi sebuah algoritma. Gue minta lu subscribe dulu juga sekarang kalau bisa. Subscribe, share, atau komentar. Kalau misalnya lu setuju, please komentar di bawah. Mungkin gue pengen denger juga. Karena apa? Algoritmanya YouTube ketika ini tiba-tiba banyak yang subscribe, banyak yang banyak yang komen, banyak yang share, itu tiba-tiba ini muncul di homepage-nya orang, dan mungkin orang tersebut lagi butuh banget dengerin pembicaraan kita sekarang ini. Gitu. Karena ini adalah isu yang jarang banget dibicarakan sama orang. Karena ini sesuatu yang tabu banget, dan gue justru pengen normalize this gitu kalau bisa. So anyway, balik lagi ke kalian lagi gitu ya, dari 3 tahun pacaran, no sex, no kissing, godaannya tinggi gak? Banget. How is it? Karena kita kan juga ada libido. Kita, secara hormonal kita itu lumayan cukup. How do you control that? Well, kalau secara personal mungkin masing-masing ya, tentu hubungan sama Tuhan tetap harus dijaga. Itu core dari semuanya menurut aku gitu. Dan kalau misalnya kita pacaran pun kita nggak pernah yang berdua, literally berdua, gitu. Jadi kalau kita pacaran pun pasti ada group of married couple, atau ya kita ajak teman-teman yang single, kita bisa nonton bareng atau apa gitu-gitu. Jadi gak pernah berdua-duaan, karena kita tahu once kita lengah kejadian pasti. Apalagi dengan background kita yang berdua memang sudah pernah melakukan, istilahnya kayak gitu. Jadi ya kita gak mau mencobai diri kita juga sih, gitu. Karena kita tahu ini sama-sama kelemahan kita. Ya jadi ya kita mendingan kalau memang pergi ya kita berdua dengan, maksudnya bertiga lah at least. Gitu. Ada seseorang yang temenin kita. Jadi obat nyamuknya. Obat nyamuk. Noella lah salah satu obat nyamuk yang paling rajin temenin aku sama gue di pacaran. Serius. Like misalnya aku kayak kangen banget sama dia kan, pengen banget nonton atau apa. Dek, lu capek gak? Lu lagi sibuk gak? Dek, temenin gue dong, gue mau nonton yang malu. Gue kangen banget sama dia. Aduh kak, gue tolong deh. Asli. Kasian banget Noella. Serius. Bahkan sampai hari ini ya Bu. Sampai hari ini pun kayak kalau kita masih suka, Dede kita mau ke ini bisa kayak gitu-gitu gitu. Dia terus ada gitu. Lu jatuh cinta sama Regina itu kenapa? Karena gue jatuh cinta sama Regina karena dia itu satu visi misi sama gue. Itu kayak milih staff ya, milih karyawan gitu ya kayaknya. Satu visi misi. Bukan milih istri itu. Jago nyanyi. Oke. Sama karyawan kita juga ada yang jago nyanyi. Satu visi misi dengan perusahaan gue juga. Lalu ya dia manis ya. Buat gue ya dia manis banget. Gula. Senyum ya manis banget.
Maaf ya. Dia emang gitu lawak. Oke. Kalau misalnya dari Regina sendiri, what made you fall in love with Lucky? Awalnya aku ilfeel sama dia kok Dan. Jadi pas naksir. Terus kita dating kan, spend time itu kan. Ya. Ngobrol dong. Iya nih orang kayak kanebo kering. Gak ada, gue gak mau. Kanebo kering. Asli. Loh, berarti emang ini karakternya kanebo kering gitu? Bener kayak kaku parah gitu ya? Kaku parah. Bukannya karena di depan kamera aja jadi kaku gitu? Dia Emang kaku banget. Oh my goodness. Gitu, jadi tapi percayalah ini udah sangat bertumbuh. Jadi kayak awkward kayak gitu. Jadi kayak pertama kali kita spend time gitu, biasanya kayak bisa santai aja ngobrol kan. Enggak, tapi kan kalau lu kan gila ini Regina Idol nih, gila artis nih di depan gua nih. Main serius waktu itu. Oh wow. Jadi kayak, jadi gimana Gin, apa yang bisa aku bantu? What? Gue kayak pembimbingan nih sama nih orang gitu. Jadi kayak, jadi apa yang bisa aku bantu? Terus ya, baru aku tanya kayak, tapi kelar dari spend time itu kayak, enggak deh. Kayaknya enggak, bukan orang ini lah, pasti bukan gila, buset dah. Gue kaku banget, masa ya gue gak bisa ngobrol gitu, masa gak bisa komunikasi yang asik atau gimana gitu kan. Tapi ternyata dia agresif, dia follow up. Terus tadi aku kayak mikir, ayo udahlah gue udah juga jomblo gitu loh, sempet kayak udah jomblo, ya udahlah gue terusin aja lah. Kenapa agresif? Ya karena udah suka sama dia. Gimana ya? Kenapa suka? Ya karena karakternya dia semua yang tadi itu. Jadi itu satu yang gue pengen kejar dia karena ya berbeda dengan yang lain. Lu bisa ngelihat dia adalah calon istri lu, bisa ngelihat dia adalah calon ibu dari anak-anak lu nanti. Itu karena apa? Karena dia cinta Tuhan. Itu nomor satu, number one. Dia cinta Tuhan, dia cinta keluarga. Penting. Pasti dia bisa cinta anak-anak. Pastinya. Oke. Oh that's good. Ya, that makes sense. That answers. Satu visi misi. Itu hashtag banget. Alright. Kenapa pengen menikah? Like bukannya apa ya? Gue hari ini nih ketika gue nanya hal yang sama ke teman-teman gue yang single, ke teman-teman yang udah married juga, jawabannya rata-rata salah semua menurut gue. Menurut gue. Jawabannya itu sangat egois malahan. Jawabannya apa? Jawabannya karena gue udah berumur. Jadi kayaknya it's time untuk gue married. Itu menurut gue, wow, lu ngelihat ke diri lu banget gitu. Karena teman-teman gue yang lain udah married, masa gue nanti dicap nggak laku, itu juga egois juga menurut gue. Karena disuruh sama bokap nyokap gue, itu kesian banget. Dia bukan egois, itu nggak ada hidup malahan. Kayak lu nurut banget aja bokap nyokap lu gitu. Habis itu, karena banyak. Tapi sebenarnya esensi kenapa kalian menikah harusnya lebih besar dari itu kan? Right, betul banget. Ada visi misinya. Betul banget. Apa? To us, gitu ya. Pernikahan kita ini harus bisa memuliakan Tuhan. Itu nomor satu. Why? Karena melihat Lucky, melihat aku, kalau secara dunia ini won't work. Gak akan work. Gitu, maksudnya secara karakter, secara pekerjaan, penghasilan, secara apalagi ya, pergaulan. Ciong banget. Kagak ada, apa namanya kalau connect, kalau bahasa Cinanya. Pokoknya gak ada sama-samanya lah. Bener-bener beda, seberbeda itu kita. Tapi ya, melihat look yang sekarang, melihat pertumbuhan aku juga yang sekarang, istilah gitu ya. Kita benar-benar ngeliat gimana Tuhan kerja di diri dia, Tuhan kerja di diri aku, dan ini yang Tuhan bilang juga di Korintus gitu ya, tentang pasangan yang seimbang. Apa yang Lucky punya, kelemahan dia, itu adalah kekuatan aku. Wow. Kelemahanku, itu adalah kekuatan Lucky. Wow. Dan aku yakin banget gitu, kenapa Tuhan ciptain Lucky buat aku dan why God made me for him. Ketika kita berdua bersatu, kita ceritain lah apa yang bisa bikin kita yang harusnya gak bisa bersatu ini, tapi bisa loh jadi satu. Why? Ya karena Tuhan udah menyatukan buat kita jadi satu. That's it. Gitu. Dan dia mau terus belajar, aku mau terus belajar untuk terus bisa jadi a good helper dan juga bisa jadi a good leader. So, seperti peranan kita seharusnya sebagai seorang suami dan istri gitu. Jadi to glorify God gitu. Wow.
our journey, our love journey, ya what we've been through semuanya to glorify God. Dan supaya again semua orang tahu gitu loh. Seberapa hebatnya Tuhan. Seberapa hebatnya Tuhan. Koluki ini lumayan agresif gitu ya. Lu luluhnya kapan? Luluhnya adalah ya satu melihat dia kejarnya tuh benar-benar ngejar sih Kodan. Benar-benar yang kayak seagresif itu. Karena biasanya aku yang ngejar laki-laki. Oh. Gitu. Yeah. Aku yang ngejar banget kayak gue harus dapet dia gitu. Harus dapet gitu. Tapi ini kebalik. Dia yang kejar aku banget. Dan jujur kita sempat ada hard times juga ya di masa kita pacaran gitu. Apa itu hard timesnya? Akunya sih. Okay. Aku ngerasa kayak sempat ada, aduh apa iya dia ya? Yeah. Jadi kayak mulai ada pertanyaan-pertanyaan, mulai kayak yang I think I deserve someone better sih. Gitu. Enggak lah, kayaknya dia bukan yang ini buat gue. Someone better tuh kayak apa sih? Maksudnya kayak artis juga. Enggak, maksudnya someone bisa better dalam artian juga kayak atau dulu aku tuh nggak bisa melihat kelemahannya Lucky adalah kekuatan. Kayak gitu loh kadang. Okay. Jadi kayak buat dia juga leader kan, maksudnya di grupnya dia leader gitu. Tapi buat aku no, he's not a leader. Gitu, buat aku leader versi aku tuh yang bisa misalnya kayak gitu loh, bisa benar-benar take control. Tapi enggak. Kan setiap leader punya cara memimpinnya masing-masing. Betul. Punya cara dia, ya strateginya masing-masing gitu. Ya cara aku memimpin seperti ini, cara Lucky memimpin bukan gak berarti sama kayak aku dong. Yeah. Jadi punya cara dia sendiri. Gitu. Betul. Nah dulu aku gak bisa melihat itu. Gitu. But I thank God again gitu ya. Maksudnya untuk hubungan yang terus aku bangun sama Tuhan. Ya I keep asking God gitu loh. Whether he's the one atau bukan. Yeah. Gitu. Sampai akhirnya di awal tahun 2020 itu saat teduh aku tuh selalu insight yang aku dapat gitu ya, itu tentang kayak trust me, I'll be with you, I am with you. Yang terakhir jangan sombong gitu. Wow. Jadi kayak aku tuh selalu, akhirnya sampai aku mikir gue ini sombong apa sih? Aku sampai kenapa ya gue selalu dapat insight jangan sombong. Oh ternyata aku sedang menjadi Tuhan buat diri aku sendiri. Kayak I think I know aku tuh deserve orang yang kayak gimana gitu. Emang lo Tuhan Gin, lo tahu lo layak dapet orang yang kayak gimana gitu kan. Come on lah, itu Tuhan yang paling tahu lah siapa yang paling baik, yang memang udah dia desain buat lo gitu. Dan ya trust me, ini ngomong tentang Gina yang datang dari latar belakang yang sangat tidak mudah, dengan perjalanan hidup yang ya I struggle lah, financially, ya kan, keluarga segala macam gitu. Kayak aku ngeliat dia kerjaannya, dia, aduh gimana gue hidup, gue kan tulang punggung keluarga, gini, you know. Jadi again aku menjadi Tuhan atas hidup aku. Karena aku merasa kayak enggak Tuhan, kayak gue deserve laki-laki yang lebih kaya, yang lebih ini, kayak gitu-gitu. Jadi kayak, ya I play God lah, gitu. Dan akhirnya, sampai Tuhan, dalam satu doa aku ada satu di buku Matius kalau nggak salah ya, cerita tentang Tuhan Yesus sama Yohanes, Yakobus, dan dia tuh lagi ada di gunung deh. Oh selesai Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya bahwa dia adalah Tuhan. Gitu. Dia turun ke bawah, di bawah lagi rame-rame ada ayah sama anak yang anaknya lagi epilepsi, gitu kan. Dia bilang ke Tuhan Yesus yang baru turun, Tuhan, murid-murid lo gak bisa nyembuhin anak gue. Gitu, kenapa gitu kan. Terus jawabannya Tuhan Yesus apa? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu, hai orang yang kurang percaya. Bah, itu aku baca itu tuh kayak berapa lama lagi Gin, gue mesti sabar sama lu yang gak percaya sama gue. Tuh kayak Tuhan ngomong kayak gitu sama aku. Dan aduh merinding aku. Terus maksudnya kayak, wah aku langsung kayak, Tuhan aku minta maaf kalau selama ini aku terlalu gak yakin gitu ya. Terus yang kalau diperhatiin cerita setelah itu, emang lu bisa Tuhan sembuhin murid-murid lo aja gak bisa kan? Si orangnya bapaknya bilang gitu, kan? Tuhan kalau bisa ya kalau bisa lu sembuhin dong anak gue. Ya kan? Tuhan cuma ngomong, sungguh tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya gitu. Nah kembali ke aku, lu percaya gak? Kalau Lucky tuh the one buat lu. Lu berapa lama lagi mau gak denger sama gue? Kayak Tuhan tuh kayak ngomong kayak gitu. Dan I struggle di sini-sini doang, di situ terus dengan pemikiran aku yang gak jelas itu 2 years.
What? And he waited for 2 years dengan kegilaan aku yang gak jelas itu. What? Gitu, yes. Dan apa namanya? Aku kan anaknya suka banget quotes gitu. Jadi kayak one day aku lagi scroll IG, tiba-tiba aku nemu quotes gini. Choose someone who loves you the way Jesus loves you. Dan aku melihat itu semua di Lucky. Gimana dia sabar, gimana dia benar-benar terima aku apa adanya aku, dengan segala kekurangan dan segala nggak beneran aku lah, misalnya kayak gitu. Itu semua dari dia. Wow. Yang mungkin kalau sama laki-laki lain yang aku pengen bisa take the lead, yang kaya, yang apa, gue yang dibuang careless dengan karakter gue yang kayak gitu. You know what I mean? Jadi kayak benar-benar choose someone who loves you the way Jesus loves you. Kayak kalaupun aku kayak mau ngomong I love you, ya I love you the way Jesus loves me. Gitu. Dan sebaliknya gitu. Bukan kayak kalau I love you the way kayak maksudnya lo love gue the way gue mau di love dong, enggak dong. Gitu. Egois banget istilahnya kayak gitu. But I love you the way Jesus loves you. That is so powerful. Gitu. Lucky bisa bersabar 2 tahun itu karena apa? Kayak ini udah mulai pacaran dong obviously ya. Udah Dan pacaran. Regina saat itu seperti apa sih? Kayak Gila gue annoying banget sih. ya separah apa emangnya? Separah ya kayak misalkan waktu teleponan nih dulu nih. Cuma jawabnya ada ya, enggak. Oh di situ udah mulai sense nih. Wah. Dia lagi mulai ini lagi nih. Mulai gila. Wow. Mulai ini lagi nih. Tapi ya gue berdoa sama Tuhan juga. Tuhan kalau memang Regina jodohku, Tuhan tolong dekatkanlah. Gue bilang gitu sama Tuhan. Terus ya gue terus berjuang, tapi gue kasih deadline juga. Ya dong, kasihan juga. Regina juga udah mulai berumur juga kan. Gue sambil harus real lah. Ya. Kan kehidupan harus jalan terus kan. Sure. Ya gue pengen Regina tuh benar-benar bisa benar-benar memutuskan itu dari hatinya yang dalam. Maksudnya. Dan Tuhan yang mau gitu loh. Yes. Yes. Lu gak berusaha ngerubah Regina. Lu gak berusaha, lu cuma bersabar banget dan lu malah berdoa sama Tuhan. Tapi pada saat yang sama Tuhan lagi bekerja di hati Regina. Right. You know, dan Ya, itu pun di ujung-ujung hampir ya. Ya, Udah hampir gak work lah istilahnya gitu. Oh ya. Karena aku kelamaan, kodan aku tuh parah banget. Sesampah itulah gue. Beneran. Maksudnya seenggak oke itu sama dia gitu. Dan I think kenapa memang Tuhan juga bentuk di pacaran itu kayak ya Tuhan kasih lihat realita lah. Maksudnya ya lo oke gak nih? Maksudnya kayak ya ini yang gue pilih nih istilahnya buat jadi pendamping lo seumur hidup lo gitu. But ya pilihan kan kembali ke kita. Bener gak sih? Ya. Kayak semua we make the call. You can say yes or no. I can say yes or no gitu. Saat itu lu udah mikir untuk say no. Aku udah berkali-kali say no. Oh. Dalam hati aku ya. Oh, kayak selalu enggak. Tapi setiap aku kayak datang pembimbingan gitu sama Karya gitu ya. Kayak jadi gimana Gina gitu. Udah buat keputusan belum? Dia mau udah dari kapan tahu kok dan pengen lamar aku. Wait, sebelum kita ke arah situ. What is your biggest fear? Gue pengen tahu itu. And ya, ketakutan terbesar lu sama Lucky itu apa? Dan gimana caranya lu overcome itu? Nah, gitu. Ketakutan terbesar adalah yaitu tentang aku tulang punggung keluarga kan. And I have a family to support. Ya kan. Nah jadi takutnya adalah kayak gimana nanti gitu loh. Kalau dia kerjaannya cuma di situ gitu kan. Lu harus nge-support Lucky juga. Harus support Lucky juga masa gitu kan. Jadi kayak ini gak mungkin kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak kebanyakan overthinking sih istilahnya. Padahal kayak gitu. ini sesuatu yang belum terjadi. Betul. Ini ada di masa depan. Betul. Lu udah ketakutan gara-gara masa lalu lu yang terus menghantui gitu ya. Betul. Oke, gimana cara akhirnya lu overcome itu dan lu memilih Lucky akan menjadi suami gue? Itu yang tadi aku bilang, aku dari saat teduh aku itu ya. Oh. Semua insight yang aku dapat kayak gitu tuh Kodan. Trust me, I'll be with you. I am with you. Dan jangan sombong. Wow. Gitu. Ya lu mau humble gak? Lu mau percaya gak sama gue? Wow. Gongnya itu, berapa lama lagi? Aku harus sabar terhadap kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Which dalam kurung Gina. Wow. Berapa lama lagi? Aku Tuhan harus bersabar sama lu Gina. Wow. Gitu. Yang gak percaya. Karena
selama ini yang lu pikir lu adalah tulang punggung keluarga, lu yang memberi berkat kepada keluarga lu, sebenarnya itu dari Tuhan juga. Right, betul banget. Tuhan bilang kayak, Gin, gue udah ngasih lu Lucky, enggak kok kalau misalnya emang nanti ada berkat yang ini, gue yang nentuin gitu. Exactly. Gue yang akan beri juga gitu. Benar banget. Dan setelah itu ya, akhirnya aku bilang ke pembimbing aku, oke Mama Iya, I'm ready untuk bisa ke next level of my relationship. Menikah lah kalian. Engage dulu kan? Engage dulu. Tunangan gitu. Berapa tahun tuh engage? Engage Tahun sampai ke lalu ya? married? Tahun lalu. Setahun ya? Setahun ya? Ya. Ya. Setahun. Oke. Ya, gak nyampe setahun lah sayang. Agustus tahun lalu kan? Iya, Agustus. Berapa bulan? Agustus, September, Oktober, 5 bulan ya? 5 bulan. Gitu. Tunangan pun again aku, tapi udah gak ragu sama dianya. Tapi ragu itu kayak gini, ini bisa gak gue nikah? Wow. Gitu loh, maksudnya ini udah pandemi. Gak ada kerjaan, ya kan? Kayak, aduh gila, udah pusing gimana gitu. Tapi again, Tuhan selalu punya cara lah buat kasih lihat gitu, what he capable of. Gitu benar-benar kayak, dan ya mostly kayak semua nikahan aku itu ya bisa dibilang 85% endorsement gitu. Dan buat aku ini bukan tentang endorsementnya gitu, tapi ini tentang kayak Tuhan tuh kayak kasih lihat, sih berapa lama lagi lo mau gak percaya sama gue gitu. Jadi kayak itu buat aku sampai hari ini aku gak punya alasan untuk takut, gak punya duit, istilahnya kayak gitu ya, aku gak punya alasan untuk gak percaya tentang kerjaan dia atau apapun, no. Karena aku udah nemuin lagi nih rasa konten, rasa secure aku in God, that's it. Wow. Gitu sih. That's so good, that is so powerful. Selama ini lu mikir kalau misalnya lu adalah tulang punggung keluarga, tapi ternyata Tuhanlah tulang punggung dari keluarga lu. Karena Tuhan yang memberikan berkat, bukan lu yang memberikan berkat. Mungkin Tuhan memberikan berkat melalui lu, tapi tetap aja berkat itu di dia gitu. Dia adalah sumber berkatnya gitu. Jadi walaupun ketika nanti lu ketakutan lu, ya itulah ya. Maksudnya sebagai manusia gitu kita punya ketakutan kayak, masa gue harus mulai menanggung Lucky juga gitu kan, padahal at the same time ya no bukan lu kok yang harus menanggung Lucky juga. Right. Benar. Yeah. Tuhan yang menanggung Lucky. Yes, exactly. Karena Tuhan adalah tulang punggungnya Lucky juga. Betul. Dan sekarang Tuhan adalah tulang punggung keluarga kalian gitu. Amin. Ya kan? Amin. Dan ketika lu mikir, wow, sang pencipta langit dan bumi, sang Tuhan di atas segala Tuhan gitu, raja di atas segala raja, dan dia yang akan supply kebutuhan kita, ya kenapa kita harus takut ya? Kayak Exactly. gitu ya. Exactly. Akhirnya lo sama Lucky ciuman lah pertama kali di pernikahan kalian, di pemberkatan. Sikat gigi dulu gak? Pastinya. minum apa? Kumur-kumur dulu segala kayak gitu. Kayak 3 tahun nih. 3 tahun even pas engagement aja gak ada ciuman juga kan? Ya kan? 3 tahun ditunggu-tunggu. Dan akhirnya pas lagi gitu, oke, gue harus make a good impression nih. Jangan sampai gue makan pete dulu nih. Ini pertama kali ciuman banget. First kiss kalian jengkol. di atas altar gitu. Tiba-tiba lu bawa jengkol gitu kan, kayak oh no gitu kan. Like, what was that like? Lawak sih. Jadi kayak awkward ya, kayak waktu dia buka veilnya gitu kan. Dia udah mau nyosor gitu kan kayak Ntar dulu. Seriously? Serius. Aku What? deg-degan. Lo mundur dulu. Gosh. Karena kan kita gak pernah ngapa-ngapain gitu Iya, kan. iya. Jadi, Ntar dulu. Maksudnya dalam itu sekali-sekali yang ngapa-ngapain di depan orang banyak juga gitu Iya, kan. itu kayak awkward banget. Tapi lucu sih. Terus ya udah akhirnya ya cium, kelar kan, terus kita takut. Terus diminta lagi ya. Terus diminta lagi yang kedua kali. Terus kayak ntar dulu gue takut, gue deg-degan. Aneh banget ya, padahal dulu gila. Udah, santai. Jangan di depan suami ngomongnya. Lah kan dia juga. Oke. Tapi Tuhan baik lah. Oke. Jadi dan habis itu akhirnya honeymoon dan udah mikir untuk punya anak? Mau banget Oke. punya anak, tapi
karena masih ada tanggung jawab pekerjaan kan nih, posponan tahun lalu, mayoritas kan di tahun ini. Takutnya kalau misalnya aku Enggak lah, nyanyi hamil juga gak apa-apa lah. Cuma maksudnya kalau kayak terbangnya gitu kok Dan, kalau ada terbang aman gak sih? Aman lah. Atau gimana Ya gitu? pokoknya jangan first trimester aja. Kok kita jadi ngebahas ini ya? Jadi bunda, apa bila Anda Aktif ya Bun. Bun tetap aktif Bun, tapi ingat 3 bulan pertama jangan terbang-terbang dulu. Nah gitu kan, maksudnya kayak gitu. Jadi memang aku sama Lucky sepakat kayaknya kita tunda dulu 5 atau 6 bulan ke depan, baru deh kita nanti berusaha lebih kencang. Balik lagi ke tadi yang lu ngomongin soal malam pertamanya. Mantap. Oh my god! Sayang! Gue geli banget dengernya. Gimana? Apa yang lo rasain sekarang menikah dengan mengikuti banget jalan Tuhan selama 3 tahun gak ngapa-ngapain gitu ya, murni banget maksudnya. Dan sekarang pernikahan kalian tuh gimana? Maksudnya kayak I don't know ya, gue bingung juga ya ngebandinginnya karena lu belum pernah nikah sebelumnya gitu. Maksudnya kayak oh ya di pernikahan gue sebelumnya gue gak suci gitu, udah beda. Tapi maksudnya ada gak sih kayak kalian sekarang nih jadi lebih basically ya itulah ya. Kenapa mungkin sekarang ini ada yang lagi dengerin dan mereka terinspirasi juga kayak you know what, mungkin kita bisa cobain juga untuk murni gitu ya. Tapi kenapa? Karena di pernikahan kalian sekarang ini selama mungkin masih 3 minggu, tapi how is it? Like can you feel the difference? Kayak lu udah sempet ngobrol sama pembimbing kalian juga kan soal ini dan lain-lain, Ya, kalau dari aku pribadi sih lebih berasa indah aja gitu loh Dan. Oke. Maksudnya kayak indah gimana ya, indescribable sih kalau buat aku pribadi gitu. Kalau buat Lucky mantap, kalau lu indah. Harapan indah. Jadi kayak ya indah aja gitu. Dan ini tuh bisa bikin kita jadi lebih lebih intimate banget gitu, lebih beda dari pas kita pacaran gitu kan. Maksudnya pacaran kita udah paling mentok begini nih. Gitu. Mentok banget. Oke, ini yang paling mentok. Udah nggak ada lagi. Mentok. Iya, itu juga. Iya, bener mentok. Gitu. Sama tunangan juga sama gitu. Kita nggak ada ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak tapi ketika kita married, kita ya berhubungan seks lah, istilahnya kayak gitu ya. Tuh gimana sih maksudnya kayak nggak pernah experience itu sebelumnya lagi gitu loh. Dan ya beautiful aja gitu menurut aku. Wow. Gitu. Wow. Beda aja gitu rasanya. Gimana ya kayak apalagi ya aku dari 1 Januari 2013 I declare sama Tuhan kan kayak no more. Iya. Sampai akhirnya aku sama suamiku. 2021. Can you imagine? Gitu loh maksudnya ya sampai aku ngerasa kayak gila ya. Gitu maksudnya beda memang rasanya. Gitu loh. The beauty of sex tuh jadi beda gitu rasanya. Lebih gitu sacred sih. Ya. Yap, betul. Kalau untuk Lucky sendiri? Kalau untuk gue karena dulunya sudah pernah lakukan dan sekarang baru pertama kali setelah menikah tuh sangat berbeda. Karena gue bisa ngertiin Gina dalam satu sisi apa sih bahasa kasihnya dia. Itu paling penting, bahasa kasih dia adalah kata-kata dan sentuhan. Itu sangat, oh ya gue harus belajar nih bagaimana bisa mengasihi Regina yang suka dielus-elus, yang suka dicium. Padahal gue bukan orang seperti itu. Tapi karena kita akan menjadi satu daging ya, gue harus bisa ngeblend juga ke Regina juga. Untuk dalam hal mengasihi dia. Menjadi istri gue gitu. Ya. Dan mungkin tidak memaksakan kali ya. Tidak memaksakan dalam artian kayak mau kayak gini, mau kayak gitu, atau apa kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak bisa lebih, oke enggak kalau misalnya kayak gini. Jadi kayak we communicate gitu loh, kayak kamu sukanya kayak apa gitu, aku sukanya kayak gimana gitu. Jadi bukannya kayak gini ya, enggak gitu. Bukan nyuruh. Tapi betul. emang lo akhirnya jadi melayani. Exactly. Jadi kayak buat aku itu kan sangat berbeda.
dengan Lust. how we Ya. treated sex back then. Kalau dulu kayak lebih nafsu, tapi kalau ini cinta. Karena Ini kalau cinta. misalnya nafsu itu lu pengen ngambil, gue pengennya kayak gini. Ya. Tapi kalau Right. misalnya cinta, gue akan berusaha sebisa gue untuk melayani betul, lu. betul. Dan itu aku rasakan itu juga dari dia dan Wow. sebaliknya. Kayak Wow. gitu sih. So what's next? Kalian berdua itu kayak setelah menikah tuh bakal jadi power couple for God. Amin ya, amin aja For deh. Jesus Amin. gitu kan. Amin, Jadi kayak amin. kalian berdua itu nggak tahu ya, ada rencana jadi pendeta gitu misalnya. Amin. Amin. Memang itu visi misi tadi ya. Oh itu visi-misinya. Satu visi-misi maksudnya kayak gitu. Yes, Mau yes. jadi gembala dan ibu gembala gitu misalnya. Amin. Amin. Ya, kita Oh, memang pengen wow. banget bisa jadi full timer gitu. Oh, Cuman wow. kapannya ya kita nggak tahu Ya, gitu ya. calling. I think ya ketika Tuhan merasa kita sudah siap pasti ya itu udah waktu yang terbaiknya. Kayak kita nggak tahu kapan. Tapi ya along the way kita sambil tetap terus mempersiapkan diri kita, Ya. terus equip diri kita juga Ya. gitu kan. Nggak bisa juga cuma modal hati istilahnya kayak gitu. Kita juga harus tambah pengetahuan kita tentang Bible lebih deep lagi gitu kan, juga menyesuaikan juga dengan zaman gitu kan. Istilahnya ya kita masih perlu banyak belajar juga sih. Okay, I love that. Guys, thank you so much for this Thank talk. you for having us. Guys, Thank you so beneran much. thank you so much for being real juga tadi. Yeah. Maksudnya kayak ini hal-hal yang kita nggak pernah ngeliat di Instagram lu juga, Gin. Maksudnya di Instagram seperti biasa gitu ya. Maksudnya pencitraan gitu. You know, lu sama Lucky, wow lagi happy, lagi ini. Tapi kan kita nggak pernah tahu kalau misalnya di belakang itu sempat mau putus juga. Ya. Lu sempat bergumul juga dan Lucky harus terus berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bisa merubah hati lu juga gitu. Jadi itu yang kita nggak pernah ngeliat di Ya. sosial media. Yang kita lihat cuman kalian berdua kayaknya ya lovey-dovey aja terus. Dan gue nungguin juga nasi uduk Koluki ya yang thank dikirim ya endorse ya. Will do. Thank you. So guys, thank you banget dan pastinya tadi ini pembicaraan kita menurut gue banyak banget relevansinya sama mungkin orang-orang yang kita kenal juga, tetangga-tetangga yang mungkin lo tahu juga gitu. Siapa sih yang menurut lo butuh banget ngedengerin soal pembicaraan kita barusan gitu dari Regina atau dari Lucky juga. So basically kalau misalnya lo pengen share, please share this kepada orang yang menurut lo butuh banget ngedengerin ini. Siapa tahu itu bisa memberikan harapan baru buat mereka juga. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, jangan lupa untuk pencet tombol lonceng atau belnya untuk notifikasi dan komentar juga guys, karena again gue ngerasa ini ada satu algoritma di YouTube itu kalau misalnya semakin banyak yang subscribe, ini isu yang kita bicarakan barusan yang penting-penting banget ini itu akan semakin kesebar, semakin banyak orang yang bisa mendengarkan gitu dan semakin banyak orang juga yang mempunyai perbedaan perspektif tentang let's say seks barusan gitu kan yang kita obrolin. Thank you so much for watching. Terima kasih banget udah nonton dari episode 1 sampai sekarang juga. Jangan lupa untuk follow kita di Spotify atau seluruh digital platform podcast lainnya karena kita udah niat banget pakai mikrofon ini gitu ya supaya suara kita bagus terdengar di podcast gitu. So follow Daniel tetangga kamu dan pastikan juga kalau misalnya kalian pengen tahu siapa kira-kira bintang tamu yang akan kita undang lagi di Daniel tetangga kamu, follow Instagram kita di @danielmanantannetwork. Oh ya, by the way kalau misalnya lu ngeliat ada orang yang lagi komentar dan kebetulan cerita hidupnya pun juga lagi kayak kena banget di mereka gitu ya, kayak man gue juga lagi struggle dan lain-lain. Gimana kalau misalnya kita sama-sama ngedoain dia, you know? Atau mungkin lu bisa komentar juga di komentarnya dia bilangin kalau misalnya hey I'm praying for you. Give encouragement, komentar juga yang bisa menyemangati dia. Karena apa? Karena tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you again next week. Peace out. Buat kalian yang sudah menonton tayangan ini, gue pengen ngucapin terima kasih banyak. Thank you so much. Dan kira-kira siapa tetangga gue minggu depan? Biar gak penasaran, langsung cek Instagram Daniel Mananttan Network. Akan ada info siapa tetangga gue berikutnya. Anyway, happy weekend guys.